Di serambi masjid yang selalu hangat, Jati cuma anak penjaga pelita sampai suatu malam. Ia melihat Sunan Kalijaga menangis, diam-diam. Syekh Jangkung langsung memberi amanah. Jangan cerita ke siapapun. Tapi besoknya, bisik-bisik meledak. Nama Jati diseret, tugasnya dicabut, dan kampung menuntut kejelasan yang bisa menghancurkan martabat seseorang yang sedang dilindungi. Jati terjepit, membuka rahasia demi menyelamatkan dirinya, atau tetap diam dan menanggung cap selamanya. Saat pengajian besar tinggal hitungan hari, satu keputusan kecil di Serambi bisa menentukan masjid kembali damai, atau berubah jadi panggung fitnah yang tak bisa ditarik kembali. Serambi masjid itu selalu terasa seperti pelukan yang tak terlihat. Bukan karena luasnya lantai kayu yang terawat. Bukan pula karena pelita-pelita kecil yang digantung rapi di tiang penyangga. Hangat itu datang dari hal yang lebih sulit dijelaskan. Dari kebiasaan baik yang tumbuh pelen-pelen, lalu menetap seperti aroma teh manis yang tak pernah benar-benar pergi. Di kampung kecil itu, orang-orang menyebut masjid sebagai rumah kedua. Setiap langkah yang mengarah ke sana seakan membawa seseorang pulang, bahkan ketika ia baru saja keluar dari rumahnya sendiri. Anak-anak datang sore hari dengan sarung yang masih miring, mengantongi tawa dan pertanyaan. Para ibu singgah setelah menjemur pakaian, membawa piring kecil berisi pisang rebus atau ketan hangat. Para bapak, sepulang dari sawah, mencuci kaki di sumur samping masjid, lalu duduk sebentar di serambi sambil menyeka keringat. Dan di antara semua itu, Jati menjalankan tugas kecilnya. Usianya belum genap 17. Wajahnya bersih, matanya jernih, seperti seseorang yang belum terlalu banyak bertemu tipu daya. Ia bukan siapa-siapa. Begitu kata sebagian orang, anak yatim yang dibesarkan oleh pamannya. Hidup sederhana, membantu apapun yang bisa dibantu. Namun bagi serambi masjid, Jati seperti benang halus yang menjahit banyak hal agar rapi. Setiap sore ia memastikan tikar tergelar dengan lurus. Ia menyalakan pelita sebelum maghrib, memastikan sumbu tidak terlalu tinggi agar api tidak menjilat kaca. Ia menyapu daun kering yang jatuh dari pohon sawo tua di halaman. Ia mengganti kendi air minum agar siapapun yang datang bisa meneguk tanpa sungkan. Jati menyukai pekerjaan itu, bukan karena dipuji sebab pujian jarang datang padanya, melainkan karena ia merasakan satu hal yang sederhana. Ada tempat di dunia ini yang merasa lebih damai ketika ia ada. Sore itu, angin bergerak pelan, membawa bau tanah yang baru saja disiram hujan tipis. Jati baru selesai merapikan tikar, ketika suara langkah ringan terdengar dari arah halaman. Ia menoleh, lalu menunduk hormat. Sunan Kalijaga datang tanpa banyak pengiring. Jubahnya sederhana, warnanya tak mencolok, kainnya tak berlebihan. Namun setiap orang yang melihatnya selalu merasakan hal yang sama. Tenang, seperti melihat air yang tidak keruh. Di belakang beliau, berjalan seorang lelaki yang tinggi dan kurus. Sorot matanya tajam tapi lembut. Ia tidak tersenyum lebar, tapi kehadirannya seperti bayangan pohon besar saat matahari sedang terik. Orang-orang memanggilnya Syekh Jangkung. Jati sudah sering melihat keduanya, tetapi tetap saja, setiap kali mereka datang, Serambi seolah berubah menjadi tempat yang lebih hening. Bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang meneduhkan, hening yang membuat orang merasa ingin menata hatinya. Sudah disiapkan, Jati? Suara Sunan Kalijaga lembut, seperti bicara pada anak kecil, tetapi penuh penghormatan. Sudah, Kanjeng, jawab Jati pelan. Tikar rapi, air minum juga sudah saya ganti. Sunan Kalijaga mengangguk. Kebaikan kecil seperti itu tidak kecil di mata Tuhan. Kalimat itu menempel di dada Jati seperti kancing yang dikencangkan. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas selain menunduk lebih dalam, menyembunyikan rasa hangat yang tiba-tiba mengalir ke pipinya. Syekh Jangkung memeriksa pelita yang baru saja dinyalakan. Ia melihat api, melihat kaca, lalu mengangguk pendek. Bagus. Katanya singkat, hanya satu kata, tapi cukup membuat Jati merasa pekerjaannya bernilai. Beberapa murid mulai berdatangan. Ada yang membawa kitab kecil, ada yang membawa lampu minyak cadangan, ada pula yang membawa nampan berisi roti.
serambi masjid perlahan ramai oleh langkah yang sopan, oleh salam yang tidak keras, oleh tawa yang dijaga, agar tidak meledak di tempat suci. Rembulan tiba bersama beberapa anak mengaji. Perempuan itu dikenal ramah. Suaranya halus, namun tegas. Ia mengusap kepala Jati ketika lewat. "Kau rajin sekali, Nak," katanya. Serambi ini seperti selalu menunggu orang datang. Jati tersenyum malu. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Nyai." Di sudut lain, beberapa bapak membicarakan pengajian besar yang akan diadakan beberapa hari lagi. Kabar itu sudah menyebar ke kampung tetangga. Masjid akan penuh, serambi akan ramai. Jati diam-diam gembira. Ia suka melihat orang berkumpul untuk sesuatu yang menenangkan. Namun, di antara obrolan yang terdengar biasa, ada satu jenis bisik-bisik yang berbeda. Tipis, halus, seperti benang yang ditarik dari kain tanpa suara. Kata orang, akan ada yang datang dari jauh. Kata seorang bapak, "Bukan cuma datang," jawab yang lain. "Katanya ingin ikut mengatur. Masjid ini sekarang terkenal, banyak yang ingin dekat." Kalimat itu meluncur pelan, tapi Jati menangkapnya. Ia tidak ikut menoleh, tidak ikut bertanya. Ia hanya menaruh kendi air di tempatnya, lalu merapikan lagi ujung tikar yang sebenarnya sudah lurus. Sunan Kalijaga duduk di serambi. Punggungnya tegak, wajahnya menatap halaman yang mulai gelap. Syekh Jangkung berdiri sebentar di dekat tiang, menatap orang-orang yang datang, seakan menghitung sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jati memperhatikan dari jauh. Ia merasa ada hubungan yang kuat di antara keduanya, bukan hubungan yang ramai oleh kata-kata, tetapi hubungan yang penuh saling mengerti. Sunan Kalijaga beberapa kali menoleh pada Syekh Jangkung hanya dengan satu pandangan. Dan Syekh Jangkung seakan paham tanpa perlu penjelasan. Maghrib tiba, azan berkumandang, menggulung udara sore menjadi doa. Orang-orang berdiri, mengambil wudhu, dan memasuki masjid. Serambi menjadi sedikit kosong, tetapi pelita tetap menyala, menjaga cahaya agar tak padam. Setelah salat, pengajian kecil dimulai. Sunan Kalijaga berbicara tentang adab, tentang menjaga lisan, tentang bagaimana kebenaran bisa kalah bukan karena lemah, melainkan karena orang terlalu cepat percaya pada kabar yang belum diperiksa. Jati mendengarkan dengan saksama. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kalimat-kalimat itu terasa seperti ditujukan padanya. Seakan ada sesuatu yang akan datang dan memerlukan hati yang kuat. Syekh Jangkung lebih banyak diam. Tetapi setiap kali ia menatap, orang-orang merasa dirinya sedang ditimbang bukan oleh prasangka, melainkan oleh kejujuran. Malam semakin turun. Pengajian selesai. Orang-orang pulang membawa ketenangan. Satu persatu pelita dibiarkan menyala. Karena serambi tidak pernah sepenuhnya tidur. Selalu ada musafir yang singgah. Selalu ada orang yang butuh duduk sebentar, menarik napas, lalu pulang dengan lebih ringan. Jati menutup hari dengan menyapu pelan. Ia menatap serambi yang kini sunyi, tetapi tidak kosong. Ada jejak langkah, ada sisa doa, ada hangat yang tinggal di udara. Ia tidak tahu bahwa serambi itu kelak akan menjadi tempat sebuah tangis yang mengguncang banyak hati. Untuk saat ini, semua masih baik-baik saja. Pelita menyala, tikar rapi, dan di langit, bintang-bintang terlihat seperti titik-titik kecil yang sedang menjaga rahasia, menunggu waktunya tiba. Dan ketika waktunya tiba, bintang-bintang itu seakan berkedip lebih pelan, seolah ikut menahan napas bersama serambi masjid yang masih hangat oleh jejak doa. Pagi datang dengan udara yang bening. Jati bangun sebelum ayam jantan sempat merasa bangga. Ia menyibak tirai rumah pamannya, lalu berjalan menuju masjid dengan langkah yang sudah hafal arah. Seperti kaki yang punya ingatan sendiri. Di tangan kanannya ada sapu lidi, di tangan kirinya ada kain lap untuk membersihkan kaca pelita. Hal-hal kecil itu ia bawa seperti membawa amanah ringan, tetapi tak boleh diabaikan. Halaman masjid masih basah oleh embun. Pohon sawo tua menjatuhkan 1-2 daun, seolah sedang menandai waktu. Jati menyapu pelan, lalu memungut beberapa ranting kecil agar tidak mengganggu orang yang akan datang. Setelah itu, ia membersihkan serambi hingga mengilap, bukan demi pamer, melainkan demi rasa hormat pada tempat yang ia anggap mulia. Hari itu, kampung tampak sibuk dengan cara yang menyenangkan. Kabar pengajian besar,
makin ramai. Orang-orang kampung tetangga mulai berdatangan lebih awal, sekadar bertanya jadwal, sekadar memastikan mereka punya tempat duduk. Para ibu menyiapkan hidangan sederhana. Anak-anak berlatih membaca dengan lebih bersemangat, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka pantas hadir di acara besar. Nyai Rembulan datang membawa buku-buku kecil, wajahnya cerah, matanya menyimpan keteguhan. "Jati," panggilnya lembut, "hari ini kita akan menata tempat anak-anak. Mereka harus nyaman. Kalau mereka nyaman, hati mereka mudah menerima pelajaran." Jati mengangguk cepat. "Baik, Nyai. Saya siapkan tikar bagian kiri serambi." Nyai Rembulan tersenyum. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya ringan. Di balik kelembutan suaranya, ada sesuatu yang seperti waspada. Tak lama setelah itu, datanglah seorang lelaki yang tidak Jati kenal. Pakaian lelaki itu bersih, rapi, dan wangi. Cara jalannya tenang, bahkan terkesan sopan. Tetapi ada aura yang sulit dijelaskan. Seperti orang yang terbiasa dilihat, dan ingin terus dilihat. Ia membawa 2 orang pengikut yang menenteng bingkisan. Di tangannya, ada tas kecil yang tampak berat. "Assalamualaikum," ucapnya. Suaranya hangat. "Waalaikumsalam," jawab beberapa orang serempak. Jati menunduk sopan, tetapi matanya mencuri pandang. Lelaki itu menatap masjid, seperti menatap panggung yang akan dipakai pertunjukan, bukan pertunjukan yang buruk. Tetapi pandangan itu membuat Jati merasa ada yang ganjil. "Nama saya Ki Kertamaya," kata lelaki itu. "Saya hanya seorang musafir yang mendengar kabar tentang pengajian di sini. Masjid ini indah, tenang, seperti rumah kakek Tania, manis. Bahkan terlalu manis, sampai orang-orang mudah tersenyum dan merasa dihargai." Ki Kertamaya mengeluarkan bingkisan. "Saya membawa sedikit bantuan. Untuk lampu, untuk tikar, untuk apapun yang diperlukan." Beberapa bapak kampung menyambut dengan gembira. Bantuan adalah hal yang sering membuat orang merasa lega, apalagi menjelang acara besar. Namun Jati memperhatikan satu hal. Ki Kertamaya tidak hanya memberi, ia juga memperhatikan reaksi orang, seolah-olah ia sedang mengukur seberapa jauh pengaruhnya bisa masuk. Sunan Kalijaga datang menjelang zuhur. Kehadirannya membuat suasana berubah, seperti air keruh yang tiba-tiba jernih. Orang-orang yang semula ramai bicara, mendadak lebih lembut suaranya. Yang semula tergesa, mendadak lebih tenang langkahnya. Ki Kertamaya segera mendekat dengan hormat yang sempurna. "Kanjeng," katanya sambil menunduk, "hamba merasa beruntung bisa singgah. Hamba ingin membantu agar pengajian nanti berjalan lebih tertib." Sunan Kalijaga menatapnya lembut, seolah menatap sampai ke niat yang tersembunyi di balik kata-kata. "Terima kasih atas niat baikmu," jawab beliau pelan. "Tertib itu penting, namun yang lebih penting adalah hati yang bersih." Ki Kertamaya tersenyum, senyum yang rapi. "Tentu Kanjeng, hamba setuju." Di belakang Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung berdiri tanpa banyak ekspresi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya membuat udara terasa lebih berat, seperti ada timbangan tak kasat mata yang diletakkan di tengah serambi. Jati berdiri agak jauh, pura-pura merapikan tikar, namun telinganya menangkap beberapa potongan kalimat. Ki Kertamaya berbicara lagi. "Kanjeng, demi kenyamanan, mungkin perlu ada satu orang yang mengatur tempat duduk, agar yang datang dari jauh tidak berdesakan. Hamba juga bisa mengatur pembagian makanan, dan mungkin pengumuman, agar tidak ada kesalahpahaman." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan manis, tetapi mengandung sesuatu yang seperti jaring tipis, halus, dan bisa menjerat tanpa terasa. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. "Segala sesuatu yang baik boleh dilakukan. Namun ingat, jangan sampai pengaturan membuat orang merasa diatur." Ki Kertamaya tertawa kecil, sopan. "Hamba paham." Syekh Jangkung melangkah maju 1 langkah. Hanya 1. Tetapi cukup membuat Ki Kertamaya menahan senyumnya sepersekian detik. "Masjid ini terbiasa dengan ketenangan," ucap Syekh Jangkung singkat. "Jangan bawa keramaian yang tidak perlu." Kalimat itu sederhana, tidak kasar, tetapi seperti pintu yang ditutup pelan, menandai batas. Ki Kertamaya menunduk lagi. "Tentu Syekh." Setelah itu, seolah-olah semuanya kembali biasa. Orang-orang melanjutkan pekerjaan. Anak-anak berlatih mengaji.
Ibu-ibu menata hidangan. Jati mengangkat kendi dan menggantinya dengan yang baru. Namun di dada Jati, ada sesuatu yang mulai bergerak. Rasa tidak enak yang tidak punya bentuk. Menjelang sore, Syekh Jangkung memanggil Jati ke sudut serambi. Tidak ada orang lain di dekat mereka. Pelita belum dinyalakan, tapi cahaya matahari senja masuk miring, membuat garis-garis terang di lantai kayu. "Jati," kata Syekh Jangkung. "Iya, Syekh," jawab Jati cepat. "Kau dengar banyak hal hari ini?" Jati ragu sejenak. Ia ingin jujur, tetapi takut salah. "Saya..." Mendengar sedikit, akhirnya ia mengaku pelan. Syekh Jangkung menatapnya. Mendengar itu mudah, menjaga apa yang didengar itu berat. Jati menelan ludah. "Apa yang harus saya jaga, Syekh?" Syekh Jangkung tidak langsung menjawab. Ia menatap serambi, menatap halaman, menatap langit yang mulai berubah warna. Lalu ia berkata, pelan namun jelas, "Jaga serambi, jaga adab, dan jaga lisanmu." Kalimat itu membuat Jati kedinginan di tengah hangat senja. Bukan karena takut pada Syekh Jangkung, melainkan karena ia merasakan, siolialah, ada badai yang belum datang, tapi sudah mengirim angin peringatannya. Malam turun, masjid kembali ramai untuk salat maghrib, dan pengajian kecil seperti biasa. Ki Kertamaya masih ada di sekitar. Berbicara dengan beberapa orang, tertawa kecil, menepuk bahu, seolah-olah ia sudah lama menjadi bagian dari kampung itu. Jati memperhatikan dari kejauhan, ia melihat bagaimana beberapa bapak mulai mengganggenguk pada Ki Kertamaya, seakan menemukan seseorang yang pandai mengatur. Ia juga melihat beberapa ibu mulai memuji bingkisan yang diberi Ki Kertamaya. Seakan kebaikan selalu berarti kebenaran. Di tengah keramaian itu, Sunan Kalijaga duduk di serambi. Setelah Isya, beliau memandang langit yang sama seperti semalam. Bintang-bintang masih ada, masih seperti titik-titik kecil yang menjaga rahasia. Jati berdiri di belakang tiang, menunggu perintah atau tugas. Ia ingin percaya bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Namun saat ia menatap wajah Sunan Kalijaga, ia melihat sesuatu yang halus. Kesedihan yang belum terjadi, tetapi sudah terasa bayangannya. Seakan-akan serambi masjid sedang menunggu satu peristiwa yang akan mengubah cara orang memandang doa, cara orang memandang diam, dan cara orang memandang air mata. Dan malam itu tampak begitu biasa hingga Jati hampir tidak menyadari bahwa langkah-langkah menuju hari esok sedang disusun perlahan, rapi, dan diam-diam. Langkah-langkah menuju hari esok itu benar-benar disusun perlahan, rapi, dan diam-diam hingga Jati baru menyadari semuanya ketika malam mulai terasa seperti kain gelap yang ditarik terlalu pelan. Sehabis Isya, serambi masjid biasanya menjadi tempat orang menunggu kantuk datang dengan cara yang baik. Duduk sebentar, mengusap dada, lalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Malam itu pun tampak sama. Pelita menyala seperti biasa, tikar terhampar rapi, dan angin membawa aroma kayu tua yang hangat. Namun ada satu hal yang mengganggu Jati. Sunan Kalijaga tidak langsung masuk ke ruang dalam. Beliau tetap duduk di serambi, menatap halaman, menatap pohon sawo tua, lalu menatap langit yang berkilau tipis. Seolah-olah bintang-bintang bukan sekadar hiasan malam, melainkan pesan yang sedang dibaca perlahan. Jati berdiri di dekat tiang, menunggu bila ada tugas. Ia menjaga jarak, karena ia tahu ada sotsat seorang guru butuh ruang sunyi. Tetapi malam itu, sunyi terasa berbeda. Sunyi seperti menunggu sesuatu jatuh, bukan benda, melainkan perasaan. Dari kejauhan, langkah beberapa orang terdengar melewati halaman, lalu menghilang. Kampung mulai sepi. Ki Kertamaya yang sejak sore banyak bercakap, kini entah kemana. Nyai Rembulan sudah pulang membawa anak-anak mengaji. Serambi tinggal menjadi milik Pelita, Tikar, dan dua sosok yang masih terjaga. Sunan Kalijaga yang duduk hening, dan Jati yang berdiri dalam ragu. Sunan Kalijaga menghela napas pelan. Bahunya tidak jatuh, tidak pula bergetar. Tetapi ada sesuatu pada wajah beliau, sebuah kesedihan yang tidak berisik, namun cukup untuk membuat Jati merasa hatinya ditarik. Jati ingin berpaling, agar tidak tampak mengintip. Ia ingin kembali ke tugas kecilnya, menyapu daun yang sebetulnya sudah bersih. Ia ingin memastikan kendi air terisi penuh.
Tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara sangat lirih seperti bisikan yang tidak ditujukan kepada siapapun. "Ya Allah, lindungi ia." Jati membeku. Ia yang dimaksud itu siapa? Mengapa doa itu diucapkan dengan nada seperti seseorang sedang menahan beban yang terlalu berat? Jati menelan ludah. Ia tidak berani mendekat, tetapi ia juga tidak sanggup pergi. Serambi seolah menahan kakinya, seperti meminta ia menjadi saksi. Bukan karena ingin pamer, melainkan karena takdir sudah menyelipkan namanya ke dalam malam. Sunan Kalijaga menunduk, dan pada detik itu, Jati melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Air mata. Bukan tangis keras. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan besar. Hanya satu butir air yang turun perlahan. Jatuh ke ujung jubah, lalu menghilang. Seperti rahasia yang ditelan kain. Tetapi satu butir itu terasa lebih mengguncang daripada 100 kata. Jati spontan menunduk. Seolah ia baru saja melihat sesuatu yang terlalu suci untuk ditatap lama-lama. Namun, matanya sempat menangkap lagi. Air mata kedua, lalu ketiga, dan Sunan Kalijaga tetap diam, seolah beliau sedang menata doa di dalam hati, bukan menumpahkan kesedihan untuk dilihat orang. Jati tidak mengerti. Beliau adalah orang yang selalu membuat orang lain tenang. Mengapa malam ini, beliau justru seperti memeluk duka sendiri? Jati berdiri kaku. Ia merasa bersalah karena menjadi saksi tanpa izin. Ia ingin mundur pelan, agar Sunan Kalijaga tidak merasa diperhatikan. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, terdengar langkah lain mendekat, langkah yang terukur, tidak tergesa, namun tegas. Syekh Jangkung muncul dari sisi masjid. Bayangannya memanjang di lantai serambi. Ia berhenti sebentar, menatap Sunan Kalijaga, lalu menatap pelita, seolah memastikan cahaya cukup untuk menjaga suasana tetap lembut. Syekh Jangkung tidak langsung bicara. Ia duduk di dekat Sunan Kalijaga dengan adab yang dalam, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Lalu ia berkata pelan, "Kanjeng." Sunan Kalijaga mengangkat wajah. Matanya basah, tetapi sorotnya tetap tenang, seperti laut yang diam, namun menyimpan gelombang jauh di dalam. "Semua sudah dijaga," lanjut Syekh Jangkung. "Tidak ada yang melihat." Jati tersentak. Jadi ada sesuatu yang sedang dijaga? Ada sesuatu yang tidak boleh dilihat? Jati ingin menutup telinga, tetapi telinganya terlalu jujur. Ia mendengar Sunan Kalijaga menjawab lirih, "Yang aku khawatirkan bukan mata manusia, Jangkung. Yang aku khawatirkan adalah lidah manusia." Kalimat itu menyusup ke tulang Jati, membuatnya merinding. Lidah manusia berarti ada rahasia. Rahasia yang bila lepas bisa menyakiti seseorang. Syekh Jangkung mengangguk pelan. "Karena itu, kita harus menutupnya rapat. Demi adab, demi kehormatan." Jati menahan napas. Ia merasa seperti orang yang berdiri di ambang pintu, mendengar dua orang dewasa membicarakan sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami seorang remaja. Tetapi satu hal ia tangkap jelas. Malam ini bukan sekadar malam. Sunan Kalijaga memejamkan mata. Napasnya seperti mendaki, lalu turun kembali dengan pelan. "Ada orang yang ditolong malam ini," ujar beliau, sangat pelan. "Dan ia harus tetap selamat. Bukan hanya badannya, tapi hatinya. Kalau kabar ini keluar, ia akan merasa dunia mengecil di atas kepalanya." Syekh Jangkung menatap lantai serambi. "Aku mengerti." Hening jatuh lagi. Lalu Syekh Jangkung menoleh. Dan baru saat itu, ia menyadari Jati berdiri di dekat tiang. Tatapan Syekh Jangkung tidak keras, tetapi cukup membuat Jati merasa seluruh hidupnya terbaca. Jati buru-buru menunduk, tangannya gemetar halus. "Syekh," suara Jati serak. Saya tidak bermaksud." Syekh Jangkung mengangkat telapak tangan, meminta Jati tenang. Ia berdiri, lalu melangkah ke arah Jati. Jati merasa langkah itu seperti mendekatkan dirinya pada sesuatu yang berat. "Amanah." "Kau mendengar?" tanya Syekh Jangkung. Nadanya datar, namun jelas. Jati menelan ludah. "Saya hanya melihat pelita. Saya mau memastikan." Ia terbata, lalu menyerah pada kejujuran. "Saya melihat." Air mata Kanjeng. Syekh Jangkung memejamkan mata sebentar, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berkata pelan,
Malam ini kau tidak melihat apapun, Jati. Jati terdiam. Kata-kata itu bukan ancaman, justru terasa seperti permohonan yang dipikul di pundak seorang guru. Sunan Kalijaga menoleh pada Jati. Beliau tidak marah, tidak pula menghakimi. Wajah beliau justru penuh belas yang membuat Jati ingin menangis tanpa tahu alasannya. Jati, ujar Sunan Kalijaga lembut. Bukan semua yang kau saksikan perlu menjadi cerita. Ada rahasia yang dijaga bukan karena takut, tetapi karena kasih. Jati menunduk lebih dalam. Saya mengerti, Kanjeng. Syekh Jangkung menatap Jati, lalu mengucapkan kalimat yang mengikat malam itu menjadi janji. Jaga lisanmu, jaga hatimu. Jika ada orang bertanya, katakan kau hanya merapikan serambi. Jati mengangguk cepat. Dadanya terasa penuh. Ia merasa diberi kepercayaan yang lebih besar daripada usianya. Malam semakin sepi. Sunan Kalijaga berdiri pelan, mengusap wajah, lalu masuk ke dalam masjid dengan langkah yang tetap tenang, meski kesedihan baru saja singgah. Syekh Jangkung mengikuti setelah memastikan pelita aman dan tikar rapi. Jati tinggal sebentar di serambi. Ia menatap lantai kayu yang tadi menjadi saksi air mata. Ia menatap pelita yang masih menyala. Ia menatap langit yang bertabur bintang. Di ujung halaman, dari balik bayangan pohon sawo, sepasang mata tampak mengamati serambi terlalu lama dan Jati tidak menyadari bahwa malam itu bukan hanya ia yang menjadi saksi. Dan Jati tidak menyadari bahwa malam itu bukan hanya ia yang menjadi saksi sebab sepasang mata di balik bayangan pohon sawo telah menyimpan pemandangan serambi seperti menyimpan bara kecil di telapak tangan. Pagi berikutnya, kampung bangun dengan wajah yang sama. Namun napasnya berbeda. Matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, dan orang-orang tetap menimba air dari sumur. Tetapi ada sesuatu yang menyelinap di sela rutinitas. Rasa ingin tahu yang terlalu lapar. Jati berjalan ke masjid seperti biasa. Ia membawa sapu lidi, membawa kain lap, membawa kebiasaan baik yang ia percaya bisa menjaga dunia tetap rapi. Namun ketika ia melewati jalan setapak, beberapa orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapan itu tidak terang-terang dan marah, tetapi seperti menahan sesuatu, seperti orang yang ingin bertanya, namun memilih menyimpannya untuk nanti. Di halaman masjid, Nyai Rembulan sedang menata kitab dan tikar kecil untuk anak-anak. Ia menoleh ketika melihat Jati, lalu mengangguk pelan. Wajahnya tetap ramah, tetapi matanya seperti ingin mengingatkan sesuatu. "Pagi, Nak," sapa Nyai Rembulan. "Pagi, Nyai," jawab Jati, tersenyum tipis. Jati menyapu serambi, ia merapikan tikar. Ia mengisi kendi. Semua tampak normal hingga ia mendengar bisik-bisik di dekat sumur dari dua ibu yang sedang mencuci sayur. Katanya semalam ada kejadian aneh di serambi. Ucap salah satunya pelan. "Serambi? Kejadian apa?" "Kejadian apa?" tanya yang lain. Suaranya seperti sedang menahan gelora. "Entahlah, "Tapi ada yang melihat Kanjeng menangis," jawab ibu pertama, menurunkan suara lebih dalam, seolah takut kata-kata itu memantul ke dinding masjid. Jati berhenti menyapu sejenak. Sapu lidi di tangannya seolah mendadak berat. Ia menatap lantai kayu, berusaha tidak bereaksi. Ia mengingat amanah Syekh Jangkung. "Malam ini kau tidak melihat apapun." Ibu kedua menghela napas pendek. "Kalau sampai Kanjeng menangis, berarti ada sesuatu yang besar." Dan katanya, ibu pertama ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan mata melebar. Yang terakhir keluar dari serambi itu Jati. Nama itu meluncur seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang. Riaknya menyebar cepat, menimbulkan lingkaron-lingkaron yang tak bisa ditahan. Jati menelan ludah. Ia kembali menyapu, lebih pelan, seolah gerakannya bisa mengusir kabar. Tetapi, kabar bukan debu. Kabar adalah angin. Tidak terlihat, namun mampu membuat pohon paling kokoh sekalipun bergoyang. Menjelang siang, bisik-bisik berubah menjadi omongan yang tidak lagi disembunyikan. Di warung, di halaman rumah, di pinggir sawah, orang-orang mulai menyusun versi mereka sendiri. Ada yang mengatakan, Sunan Kalijaga menangis karena kecewa pada seseorang. Ada yang berkata, ada pelanggaran adab di serambi. Ada yang bahkan menambahkan bumbu, seolah masjid menyimpan rahasia memalukan. Dan yang paling menyakitkan bagi Jati adalah kenyataan
bahwa semua orang menyebut namanya, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Sore harinya, Jati pergi ke rumah pamannya, membawa perasaan yang kusut. Pamannya, Pak Suta, seorang lelaki keras tapi adil, sedang menyiangi rumput di halaman. "Jati," panggil Pak Suta tanpa menoleh. Kampung sedang ramai bicara. Jati terdiam. "Saya dengar, Paman." Pak Suta akhirnya menoleh, matanya tajam. "Kau tahu sesuatu?" Jati merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin berkata jujur, tetapi amanah seperti tali yang mengikat lidahnya. "Saya hanya melakukan tugas saya," jawabnya pelan. Pak Suta menghela napas, bukan marah, tetapi lelah. "Kalau kau memang tidak salah, jangan buat masalah jadi lebih besar. Tapi ingat, orang kampung kadang lebih cepat percaya pada cerita daripada pada wajah seseorang yang sudah mereka kenal." Kalimat itu membuat Jati merasa seperti berdiri di tengah jalan yang semakin sempit. Ia pulang ke masjid lagi menjelang maghrib, berharap malam bisa menenangkan. Tetapi malam justru membawa keramaian yang tidak biasa. Di halaman masjid, Ki Kertamaya muncul lagi dengan senyum yang rapi. Ia berdiri bersama beberapa bapak yang tampak serius. Ketika Jati lewat, Ki Kertamaya menatapnya seperti menatap anak kecil yang tersesat, penuh simpati, tetapi juga penuh perhitungan. "Jati," panggil salah satu bapak, Ki Sarmin, tokoh kampung yang sering dipercaya mengurus banyak hal. "Setelah maghrib kami ingin bicara." "Sebentar saja." Jati mengangguk, meski dadanya berdebar. Setelah salat maghrib, orang-orang tidak langsung pulang. Serambi yang biasanya santai, malam itu terasa seperti ruang rapat yang tegang. Pelita menyala lebih terang, seolah ingin mengusir gelap, tapi justru membuat bayangan wajah tampak lebih jelas. Jati duduk di pinggir, dekat tiang, menunduk sopan. Di depannya ada Ki Sarmin, beberapa bapak lain, Nyai Rembulan yang duduk sedikit jauh, dan Ki Kertamaya yang tampak seperti tamu, tetapi suaranya terasa seperti pemilik acara. Ki Sarmin membuka pembicaraan. "Jati, kau anak baik. Kami tahu kau biasa membantu. Tapi kampung sedang resah. Ada kabar yang tidak enak." Jati mengangkat wajah sedikit, berusaha tenang. "Saya tidak ingin membuat resah, Ki." Ki Kertamaya tersenyum lembut. "Justru karena itu, Nak. Kalau kau tidak bersalah, kau tinggal jelaskan apa yang terjadi semalam di Serambi." Jati merasa jantungnya mengetuk. Ia mengingat wajah Sunan Kalijaga yang penuh belas. Ia mengingat suara Syekh Jangkung. "Jaga lisanmu." Ada orang bertanya, "Katakan kau hanya merapikan Serambi." Kata amanah itu di kepalanya, seperti mantra yang menahan lidah agar tidak tergelincir. Jati menarik napas. "Saya hanya merapikan Serambi, menutup pelita. Setelah itu saya pulang." Beberapa orang saling pandang. Ki Kertamaya memiringkan kepala, seolah ia sedang menilai apakah jawaban itu cukup. "Jadi, kau tidak melihat apapun?" tanya Ki Kertamaya. Suaranya tetap manis. "Tidak, Ki," jawab Jati pelan. Ki Kertamaya menghela napas seperti kecewa yang sopan. "Aneh, karena ada orang yang melihat Kanjeng menangis. Dan kau?" Ia berhenti sebentar, seolah ingin membuat kata berikutnya lebih berat. "Terlihat di Serambi paling akhir." Kata-kata itu membuat beberapa bapak mengernyit. Jati merasakan panas di wajahnya, bukan karena marah, melainkan karena malu yang dipaksakan orang lain. Nyai Rembulan akhirnya bicara. "Hati-hati, Ki," katanya lembut, namun tegas. "Menuduh tanpa bukti itu bukan jalan yang baik." Ki Kertamaya tersenyum lebih lebar. "Saya tidak menuduh, Nyai. Saya hanya ingin kampung tenang. Kalau ada yang disembunyikan, lebih baik dibuka." Kalimat itu seperti menyalakan api di rumput kering. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang berkata, "Kalau tidak ada apa-apa, kenapa jawabannya pendek?" Ada yang menambahkan, "Anak muda kadang mudah tergoda." Jati menunduk, tangannya menggenggam ujung sarungnya. Kata tergoda itu menusuk harga dirinya tanpa menyentuh kulit. Ia merasa kecil di tengah orang dewasa yang memelihara prasangka. Ketika rapat kecil itu selesai, Jati berdiri dan berjalan keluar Serambi dengan langkah pelan. Ia merasa seolah Serambi yang biasanya memeluk, malam itu justru menekan dadanya. Di dekat sumur,
Ia berhenti. Ia menatap air yang gelap, melihat bayangannya sendiri. Bayangan itu tampak sama, tetapi rasanya berbeda, seperti ia sudah menjadi orang lain dalam mata kampung. Dan ketika ia berjalan pulang melewati pohon sawo, ia mendengar lagi bisik-bisik, kali ini lebih jelas, lebih panas, seolah api kecil dari semalam akhirnya menemukan angin yang tepat. Seolah api kecil dari semalam akhirnya menemukan angin yang tepat. Bisik-bisik itu menyebar lebih cepat daripada langkah Jati yang pulang dengan kepala tertunduk. Malam sudah lewat, tetapi suara-suara tidak ikut tidur. Bahkan ketika kampung terlihat sunyi, Jati merasa seakan ada mata yang tetap mengawasi dari balik jendela, dari balik pagar, dari balik senyum yang biasanya ramah. Ia masuk rumah pamannya tanpa banyak bicara. Pak Suta sedang duduk di ambang pintu, seolah sengaja menunggu. "Kau pulang larut," ujar Pak Suta datar. "Di masjid ada pembicaraan," jawab Jati pelan. Pak Suta menatapnya lama. "Kau tidak perlu menjelaskan semua. Tapi kau harus ingat satu hal. Kalau sebuah kabar sudah jadi cerita ramai, orang akan mencari tokoh dalam cerita itu. Dan sayangnya, tokohnya sering dipilih bukan karena benar, tapi karena mudah." Jati mengangguk. Kata-kata pamannya seperti pukulan halus yang membuatnya semakin sadar. Ia sedang dipasang di panggung yang tidak ia minta. Malam itu, Jati sulit memejamkan mata. Bayangan serambi masjid, pelita, dan air mata Sunan Kalijaga datang bergantian. Seperti ombak yang tak mau surut. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak salah. Tetapi amanah Syekh Jangkung menahan lidahnya. Seperti simpul kuat. "Malam ini, kau tidak melihat apapun." Kalimat itu bukan beban semata. Kalimat itu juga kepercayaan. Dan Jati tahu, kepercayaan tidak boleh dibayar dengan kecerobohan. Menjelang subuh, Jati bangun. Ia tidak ingin terus menjadi orang yang hanya bertahan. Ia harus bergerak, walau pelan. Ia harus menemukan ujung dari benang kusut ini tanpa merobek kain kehormatan yang sedang dijaga. Setelah salat subuh, ia berjalan menuju masjid lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di ujung rumput. Serambi tampak tenang, seolah tidak pernah jadi tempat orang saling curiga. Di dekat pagar masjid, Nyai Rembulan sudah berdiri, membawa kain untuk menutup sebagian rak kitab dari debu. Melihat Jati datang, ia menatapnya dengan tatapan yang lembut, namun penuh tanya. "Kau baik-baik saja, Nak?" Suaranya pelan, seperti tidak ingin melukai. Jati ingin menjawab baik, tetapi kata itu terasa terlalu ringan untuk perasaannya. "Saya berusaha baik, Nyai," jawabnya akhirnya. Nyai Rembulan mengangguk. Ia tidak memaksa Jati bicara lebih jauh. Ia hanya berkata, "Kalau hatimu berat, jangan kau pikul sendiri. Tapi ingat, menyingkap sesuatu juga harus dengan adab. Jangan sampai niat baik menjadi pintu untuk menyakiti orang lain." Jati menelan ludah. "Nyai, bagaimana caranya membersihkan fitnah kalau saya tidak boleh menjelaskan apa yang saya lihat?" Nyai Rembulan memandang halaman masjid. "Kadang yang perlu dibersihkan bukan isi rahasia, tapi cara kabar itu dibesarkan. Orang yang memelihara kabar biasanya meninggalkan jejak. Jejak bukan selalu berupa barang, bisa berupa siapa yang pertama menyebar, siapa yang paling giat menambah bumbu, siapa yang paling senang melihat orang lain gelisah." Kata-kata itu seperti lampu kecil di kepala Jati. Ia tidak harus membongkar rahasia, ia bisa membongkar cara orang memelintir rahasia. Sejak saat itu, Jati menetapkan tujuan, membersihkan namanya, dan menenangkan kampung tanpa melanggar amanah. Ia akan mencari sumber mula bisik-bisik, lalu menghentikannya dari akarnya. Pagi itu, Jati mulai dari tempat paling sederhana. Warung kecil di ujung jalan, tempat orang kampung biasa membeli gula, atau sekadar duduk membahas kabar. Pemiliknya, Mak Marni, dikenal suka mendengar lebih banyak daripada berbicara, tetapi tahu hampir semua yang lewat. Jati masuk dengan sopan. "Assalamualaikum, Mak." "Waalaikumsalam, Jati," jawab Mak Marni sambil menata toples. Tatapannya cepat memindai wajah Jati, lalu beralih ke tangannya seakan mencari apakah Jati membawa sesuatu yang mencurigakan. Jati pura-pura tidak melihat. Ia duduk sebentar, mengatur napas. "Mak, saya mau tanya. Kabar semalam itu pertama kali muncul
Dari siapa? Mak Marni diam. Mulutnya seperti ingin menjawab, tapi matanya bergerak ke arah luar warung, memastikan tidak ada orang yang berdiri terlalu dekat. Jati, bisiknya. Kau anak baik, tapi kau paham sendiri. Orang bisa salah paham. Kalau Mak menyebut nama, nanti Mak dibilang ikut campur. Jati menunduk. Saya tidak mau mencari masalah, Mak. Saya cuma ingin tahu, supaya kabar tidak makin liar. Mak Marni ragu sejenak, lalu berkata sangat pelan. Yang pertama kali bicara keras itu, bukan orang tua, anak muda. Ada yang semalam keluyuran dekat masjid. Katanya, ia melihat sesuatu dari dekat pohon sawo. Jati menegang. Pohon sawo, tempat sepasang mata tadi malam bersembunyi. Siapa, Mak? Tanya Jati. Suaranya nyaris tidak keluar. Mak Marni menggeleng cepat. Mak tidak tahu namanya, tapi Mak lihat ia sering bersama rombongan Ki Kertamaya. Kadang disuruh beli ini itu, anak itu. Wajahnya seperti sering ingin membuktikan diri. Jati mengucap terima kasih, lalu keluar dari warung dengan kepala penuh. Satu petunjuk sudah ia dapat, tapi petunjuk itu juga membuat dadanya makin berat. Ada orang yang benar-benar melihat dari arah pohon sawo. Berarti ada saksi lain, dan saksi itu sudah memilih bercerita. Jati berjalan ke arah masjid. Di halaman, ia melihat Ki Kertamaya sedang berbicara dengan beberapa orang. Senyumnya rapi, tangannya sesekali menunjuk seolah sedang memberi arahan. Di dekatnya, seorang remaja berdiri agak di belakang badannya kurus. Matanya lincah, dan ia memegang kantong kecil seperti baru selesai berlari. Jati tidak yakin, tetapi hatinya berkata, itu anaknya. Saat Ki Kertamaya menoleh sebentar ke arah lain, remaja itu memandang Jati. Tatapan mereka bertemu sekejap saja, namun cukup untuk membuat remaja itu memalingkan wajah terlalu cepat, seperti orang yang menyimpan rasa bersalah. Jati menguatkan langkah mendekat, tetapi Ki Kertamaya lebih dulu menyapanya dengan nada hangat yang terasa palsu. Jati, kata Ki Kertamaya, kau rajin sekali. Bagus. Kampung butuh anak muda yang sigap. Jati menunduk sopan. Saya hanya melakukan tugas saya, Ki. Ki Kertamaya mengangguk-angguk, lalu menambahkan pelan. Kalau kau punya sesuatu untuk dijelaskan, sebaiknya cepat. Kasihan Kanjeng. Beliau jadi terbebani karena kampung resah. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi menyimpan tekanan. Jati merasakan dadanya mengeras. Ia ingin berkata, justru karena saya ingin menjaga Kanjeng, saya diam. Namun ia menahan. Akan saya usahakan yang terbaik, jawab Jati. Singkat. Ki Kertamaya tersenyum. Itu baru baik. Jati melirik lagi ke remaja kurus itu, tetapi remaja itu sudah menunduk, memegang kantongnya erat. Siang menjelang, Jati kembali ke Serambi, menyapu sambil berpikir keras. Ia ingin mendekati remaja itu saat sendirian, menanyakan apa yang ia lihat, kenapa ia bercerita. Namun ada ketakutan lain. Jika ia salah langkah, namanya bisa semakin rusak. Orang bisa mengira ia sedang membungkam saksi. Di tengah pikirannya yang berputar, Syekh Jangkung muncul tanpa suara, seperti angin yang tiba-tiba berada di samping seseorang. Jati, panggilnya pelan. Jati tersentak, lalu menunduk hormat. Syekh Jangkung menatap Serambi, menatap pelita yang kini mati karena siang, lalu menatap mata Jati. Kau sedang ingin melawan gelombang. Ya, Jati menelan ludah. Saya ingin membersihkan kabar itu, Syekh. Saya tidak tahan melihat orang memandang masjid seperti tempat rahasia memalukan. Saya juga tidak tahan mereka menyebut nama saya. Syekh Jangkung diam lama. Kau boleh menjaga namamu, katanya akhirnya, tapi jangan menjatuhkan orang lain demi itu. Jati mengangguk cepat. Saya paham, saya tidak akan membuka rahasia. Lalu bagaimana caramu? Tanya Syekh Jangkung. Jati menatap lantai Serambi, lalu mengangkat wajah dengan keberanian yang rapuh, namun jujur. Saya akan mencari siapa yang pertama menyebar. Dan saya akan hentikan kabar itu dari sumbernya. Tanpa menyebut rahasia. Saya hanya ingin orang sadar bahwa mereka sedang digiring. Syekh Jangkung menghela napas pelan. Itu jalan yang sulit. Saya tahu, jawab Jati. Suaranya bergetar. Tapi saya harus mencoba.
Syekh Jangkung mengangguk sekali, lalu berkata lirih, "Kalau kau sudah memilih, jaga langkahmu." Orang yang memelihara kabar biasanya tidak suka jika cahayanya diganggu. Jati merasakan merinding, bukan karena takut, tetapi karena kalimat itu terasa seperti peringatan dari tepi jurang. Saat Syekh Jangkung pergi, Jati menatap halaman masjid. Di sana, Ki Kertamaya masih berbicara dengan orang-orang. Dan remaja kurus itu kembali melintas, membawa sesuatu dari arah warung. Jati tahu, ia sudah menemukan arah. Tetapi ia juga tahu, pintu kebenaran tidak akan terbuka, hanya karena ia mengetuk karena ada seseorang di dalam yang sengaja mengunci rapat. Dan kuncinya bukan berada di tangannya. Karena ada seseorang di dalam yang sengaja mengunci rapat, dan kuncinya bukan berada di tangannya. Jati merasa setiap langkahnya seperti berjalan di lorong sempit yang dindingnya bisa bergeser kapan saja. Hari-hari menuju pengajian besar makin dekat. Kampung seharusnya sibuk dengan persiapan yang menggembirakan. Tetapi suasana justru seperti kain yang ditarik tegang. Orang-orang tersenyum. Namun senyumnya setipis kulit bawang. Salam diucapkan. Tetapi mata tetap menyimpan curiga. Bahkan anak-anak yang biasanya tertawa lepas, kini lebih sering menoleh ke arah orang dewasa. Seolah ikut belajar bahwa kata kota bisa membuat dunia berubah. Jati terus bekerja di Serambi seperti biasa. Tetapi kini setiap ia menyapu, ia merasa sedang menyapu juga prasangka yang menempel di lantai kayu. Ia tetap mengisi kendi, tetap merapikan tikar, tetap menyalakan pelita saat senja. Hanya saja, setiap kali ia bergerak, ia merasakan desakan halus. Seolah-olah geraknya sedang dinilai. Beberapa orang mulai sengaja menunggu lewat ketika ia sedang bekerja. Ada yang bertanya dengan nada manis, "Masih betah di masjid, Jati?" Ada yang berkata pelan, "Kalau kau ada masalah, bilang saja." Kata-kata itu terdengar ramah, tapi Jati paham maksudnya. Orang sedang memancing. Yang membuatnya paling berat adalah ketika ada orang yang dulu sering meminta air minum padanya, kini mengambil air sendiri tanpa menatap wajahnya. Bukan karena benci, melainkan karena takut terlihat membela. Pada sore ketiga setelah kabar itu ramai, Jati akhirnya memutuskan melakukan langkah yang paling ia hindari. Mendekati remaja kurus yang disebut Mak Marni. Ia menunggu waktu yang tepat ketika Ki Kertamaya sedang tidak di dekatnya. Remaja itu muncul dari arah halaman belakang masjid. Membawa kantong kecil, ia tampak terburu-buru. Seperti orang yang selalu diberi tugas dan takut terlambat. Jati melangkah mendekat, menjaga jarak agar tidak tampak mengintimidasi. "Assalamualaikum," sapa Jati pelan. Remaja itu terkejut. "Waalaikumsalam," jawabnya cepat. Lalu matanya bergerak gelisah. "Kau siapa?" tanya Jati, tetap lembut. Remaja itu menelan ludah. "Namaku Raka." Jati mengangguk. "Raka, aku Jati, aku tahu." Jawab Raka terlalu cepat, seakan nama itu sudah sering dibicarakan. Jati menarik napas, menahan getar di dada. "Raka, aku tidak ingin marah. Aku hanya ingin tahu, kabar itu kamu dengar dari mana?" Raka memalingkan wajah. "Aku cuma mendengar orang bicara." "Orang siapa?" tanya Jati, masih sabar. Raka menggigit bibir. "Aku lupa." Jawaban itu terlalu jelas sebagai kebohongan. Jati menahan diri agar tidak terdorong berkata keras. "Raka," ujarnya pelan. "Kabar itu membuat orang memandang masjid seperti tempat yang menyimpan aib. Kamu tahu akibatnya? Orang jadi mudah berprasangka. Orang jadi mudah menuduh." Raka menunduk. Tangannya meremas kantong kecil itu. "Aku tidak mau ikut-ikutan," katanya lirih. "Tapi, kalau aku diam, aku dimarahi." "Dimarahi siapa?" Jati menahan napas. Raka mengangkat mata sebentar, lalu cepat menurunkannya lagi. Aku harus pergi," katanya. Lalu berbalik dengan langkah tergesa. Jati merasakan dadanya semakin berat. Ia tidak mendapat jawaban, tetapi ia mendapat petunjuk yang lebih tajam. Ada yang menekan Raka, dan Jati bisa menebak, tekanan itu berasal dari seseorang yang ingin kabar tetap hidup. Saat Jati kembali ke Serambi, ia melihat Ki Kertamaya berdiri di sisi tiang. Seolah sudah menunggu, senyumnya rapi seperti biasa. Tetapi mata itu terlihat terlalu tenang. Seperti air kolam yang menutupi dasar yang dalam.
Kau bicara dengan Raka? Tanya Ki Kertamaya. Jati terkejut. Saya hanya menyapa, jawabnya hati-hati. Ki Kertamaya mengangguk pelan. Bagus, kalau kau menyapa, anak muda harus saling mengingatkan. Tapi ingat Jati, kalau kau mendekati orang-orang dan bertanya macam-macam, nanti orang mengira kau sedang menyusun cerita. Jati merasakan sesuatu naik ke tenggorokannya. Ia ingin berkata, cerita itu sudah kau susun Ki, tetapi ia menahan. Saya hanya ingin kampung tenang. Jawab Jati. Ki Kertamaya tersenyum. Kita punya tujuan yang sama. Kalimat itu terdengar seperti persaudaraan, tetapi terasa seperti jebakan. Jati menunduk, lalu pergi, meninggalkan Ki Kertamaya di serambi yang mulai gelap. Malam itu, setelah Isya, Jati melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang digiring. Ki Kertamaya mengumpulkan beberapa bapak kampung, bukan di serambi utama, tetapi di sisi masjid yang lebih sepi. Jati tidak mendekat, tetapi ia mendengar patenggen-potenggen kalimat yang terbawa angin. Kalau dibiarkan, nanti orang luar menilai masjid kita. Harus ada yang bertanggung jawab. Lebih baik, anak itu disuruh berhenti dulu. Anak itu tidak disebut namanya. Tetapi Jati tahu, itu dirinya. Rasanya seperti diinjak tanpa ada kaki yang terlihat. Ia bukan takut kehilangan tugas di masjid dia. Takut kehilangan tempatnya di hati orang-orang yang ia anggap keluarga. Keesokan paginya, kabar baru menyebar. Beberapa orang mengusulkan agar Jati tidak lagi mengurus serambi sampai kejelasan didapat. Mereka berkata, ini demi menjaga nama baik masjid. Dan karena mereka memakai kata demi masjid, orang-orang yang ragu pun jadi mudah setuju. Jati mendengar itu dari seorang anak kecil yang polos, yang berkata sambil berlari, Kak Jati, katanya kakak mau diganti. Jati tersenyum tipis pada anak itu. Padahal dadanya seperti disayat perasaan yang tidak terlihat. Kau belajar mengaji saja yang rajin, katanya lembut. Lalu anak itu pergi tanpa tahu kalimatnya baru saja menahan runtuhnya dunia kecil. Siang hari, Nyai Rembulan memanggil Jati ke sudut serambi. Kau semakin terpojok, ujar Nyai Rembulan pelan. Jati menunduk. Saya berusaha, Nyai, tapi kabarnya makin besar, seperti saya melawan angin. Nyai Rembulan mengangguk. Angin bisa dilawan dengan tembok, tapi tembok bisa roboh kalau tidak punya dasar. Dasarmu adalah adab. Kalau kau tetap menjaga adab, orang yang bijak akan melihat. Jati menatap Nyai Rembulan. Suaranya lirih. Tapi bagaimana kalau orang bijak itu memilih diam? Nyai Rembulan terdiam sejenak. Matanya memandang ke ruang dalam masjid, seolah menunggu sosok yang tidak tampak. Kanjeng Sunan Kalijaga, bisiknya, kadang memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena beliau sedang menjaga sesuatu yang lebih rapuh daripada namamu. Kalimat itu membuat Jati kembali teringat pada air mata di serambi. Tiba-tiba ia paham, diam itu bukan keengganan, melainkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu sedang memakan dirinya. Malam menjelang, Jati memberanikan diri menunggu di serambi setelah jamaah bubar. Ia ingin menemui Syekh Jangkung. Ia butuh petunjuk, butuh pegangan, butuh sesuatu yang membuatnya tidak merasa sendirian dalam gelombang ini. Syekh Jangkung akhirnya datang. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya seperti menyimpan beban. Jati berdiri dan menunduk hormat. Syekh, kata Jati. Suaranya bergetar. Mereka ingin saya berhenti mengurus serambi. Saya tidak takut kehilangan tugas. Saya takut kalau fitnah ini membuat masjid retak. Syekh Jangkung diam lama, lalu ia berkata, pelan namun menusuk. Kadang masjid retak bukan karena batu, tapi karena lidah. Jati menahan napas. Apa saya harus bicara, Syekh? Apa saya harus membuka yang saya lihat malam itu? Syekh Jangkung memejamkan mata. Ketika ia membukanya lagi, tatapannya penuh tegas dan juga penuh iba. Jati, ujarnya lirih. Kalau rahasia itu dibuka, kampung mungkin tenang. Tapi seseorang akan menanggung malu yang tidak ia layak dapatkan. Dan Kanjeng menangis karena memikirkan itu. Jati merasa dadanya runtuh. Jadi benar, ada seseorang yang dilindungi. Seseorang yang rapuh, tapi suara Jati pecah. Saya semakin dituduh.
Syekh Jangkung menghela napas panjang. Aku tahu. Hening menggantung, pelita bergetar kecil karena angin. Jati menatap lantai serambi seolah mencari jawaban di antara serat kayu. Ada jalan lain? Tanya Jati. Akhirnya, sangat pelan. Syekh Jangkung menatapnya. Dan pada detik itu, Jati merasakan sesuatu yang lebih berat daripada tuduhan. Pilihan. Ada, kata Syekh Jangkung. Tapi jalan itu membuatmu harus menahan sakit lebih lama. Jati mengangkat wajah, matanya berkaca. Apa jalannya, Syekh Jangkung? Tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai penuh bintang langit yang sama, yang dulu disebut Jati sebagai penjaga rahasia. Lalu ia berkata, setenang serambi, kau harus siap kehilangan sesuatu, agar banyak orang tidak kehilangan arah. Dan Jati sadar, pintu kebenaran memang terkunci dari dalam dan mungkin. Kunci itu bukan untuk membuka, melainkan untuk menahan, agar tidak ada hati yang pecah. Dan Jati sadar, pintu kebenaran memang terkunci dari dalam dan mungkin. Kunci itu bukan untuk membuka, melainkan untuk menahan, agar tidak ada hati yang pecah. Meski ia sendiri perlahan retak di tempat yang tak terlihat. Keesokan paginya, langit tampak biasa. Tetapi bagi Jati, udara seperti berubah menjadi sesuatu yang lebih berat dari biasanya. Seolah tiap tarikan napas harus melewati saringan prasangka. Ia tetap bangun lebih awal. Tetap berjalan menuju masjid dengan sapu dan kain lap. Karena itulah, satu-satunya cara ia tahu untuk menjaga dirinya tetap tegak, dengan tetap melakukan kebaikan. Namun, ketika ia sampai di halaman masjid, ia langsung merasakan sesuatu yang janggal. Ada orang-orang berdiri di serambi. Bukan jamaah biasa yang singgah sebentar, melainkan beberapa tokoh kampung yang jarang berkumpul pada pagi hari. Wajah mereka serius. Tangan mereka terselip di balik punggung, seolah sedang menunggu sesuatu dimulai. Ki Sarmin berdiri paling depan. Di sampingnya ada Ki Kertamaya. Rapi seperti biasa, menebar senyum yang tidak sampai ke mata. Nyai Rembulan tampak berdiri sedikit jauh. Wajahnya cemas, matanya berkali-kali menoleh ke pintu masjid. Seakan berharap ada seseorang keluar. Jati melangkah pelan, lalu menunduk hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab beberapa orang, tetapi jawabannya terasa seperti pintu yang hanya dibuka separuh. Ki Sarmin mengangguk, lalu berkata dengan nada yang berusaha terdengar adil. Jati, kami ingin bicara sebentar, supaya jelas. Jati mengangguk. Baik. Ki Kertamaya menatap Jati dengan wajah penuh simpati yang terlihat dibuat-buat. Kami semua ingin masjid ini tetap tenang, dan ketenangan itu kadang butuh keputusan yang tegas. Jati menelan ludah. Ia sudah bisa mencium arah pembicaraan ini. Tetapi ia tetap bertahan, karena berharap masih ada ruang bagi akal sehat. Ki Sarmin menghela napas. Kabar yang beredar membuat orang resah. Kami tidak menuduhmu melakukan hal yang buruk, tapi orang-orang sudah terlanjur membicarakan namamu. Demi menjaga nama baik masjid, ada usul agar untuk sementara kau tidak lagi mengurus serambi. Kalimat itu jatuh pelan, tetapi menghantam Jati seperti batu besar yang dibungkus kain. Tidak sakit di luar, namun memar di dalam. Jati menatap lantai serambi. Ia ingin mengingatkan diri bahwa ini hanya tugas, bukan kehormatan hidup. Tetapi serambi adalah rumah keduanya. Serambi adalah tempat ia menaruh rasa syukur setiap hari. Serambi adalah tempat ia merasa diakui, tanpa harus banyak bicara. Ki, suara Jati pelan, berusaha tetap sopan. Kalau saya disuruh berhenti, apakah itu akan menghentikan kabar? Ki Kertamaya cepat menjawab. Setidaknya, orang akan berhenti punya bahan bicara. Mereka akan merasa ada tindakan. Jati mengangkat wajah. Tapi kalau tindakan itu salah arah, bukankah itu justru menguatkan kabar yang tidak jelas? Beberapa bapak saling pandang. Ada yang tampak ragu. Nyai Rembulan menahan napas, seolah berharap keraguan itu tumbuh menjadi keberanian. Ki Sarmin mengerutkan kening. Jati, kami hanya ingin damai. Kau tahu sendiri, orang kampung mudah terbawa. Kalau kau tetap di serambi, mereka merasa ada sesuatu yang dicutap tutaipai. Jati ingin berkata, memang ada yang dijaga Ki, tapi dijaga demi kehormatan seseorang. Namun amanah menahan lidahnya. Saya tidak menutup apapun, ujarnya lirih. Saya hanya menjaga
Kata menjaga membuat Ki Kertamaya mengangkat alis, pura-pura bingung. Menjaga apa, nak? Itu pertanyaan yang tampak sederhana. Tetapi bagi Jati, itu seperti pintu yang dipaksa dibuka. Ia merasakan telapak tangannya dingin. Jati menghela napas, lalu berkata, "Saya menjaga adab. Saya menjaga masjid agar tetap bersih." Ki Kertamaya tersenyum kecil. "Itu bagus. Tapi orang ingin lebih dari itu. Orang ingin kejelasan." "Kejelasan yang seperti apa?" tanya Jati. Suaranya mulai gemetar, namun masih terkontrol. Ki Sarmin menatapnya dengan lelah. "Kejelasan bahwa tidak ada kejadian yang memalukan. Kejelasan bahwa Kanjeng tidak sedang memikul sesuatu yang ditutup rapat. Nama Sunan Kalijaga disebut dengan hati-hati. Tetapi tetap saja, itu membuat dada Jati sesak. Ia menahan diri agar tidak menatap Ki Kertamaya terlalu tajam. Ia tidak ingin terlihat seperti melawan orang tua. Nyai Rembulan akhirnya melangkah maju 1 langkah. "Ki Sarmin," katanya lembut, "kalau kita mengambil keputusan hanya untuk memuaskan prasangka, apa bedanya kita dengan orang yang menyalakan fitnah?" Beberapa orang terdiam. Tetapi Ki Kertamaya segera masuk. Suaranya halus, namun memutar. "Nyai benar. Tapi Nyai juga tahu, kalau kampung terus resah, pengajian besar nanti bisa kacau. Orang luar bisa menilai kita tidak mampu menjaga kehormatan masjid." Kata orang luar membuat beberapa bapak langsung tegang. Mereka takut malu, lebih daripada takut salah. Jati melihat itu dengan jelas. Dan pada saat itulah, ia mulai merasa bahwa hari ini bukan tentang kebenaran, melainkan tentang rasa takut yang dipelihara. Ki Sarmin menghela napas, lalu berkata, "Jati, kau anak baik. Ini bukan hukuman. Ini hanya langkah sementara. Setelah pengajian besar selesai, kita lihat lagi." Jati menunduk. Kata sementara terdengar seperti penghiburan, tetapi ia tahu bagaimana kabar bekerja. Begitu seseorang dicap, cap itu sulit hilang, meski hanya ditempel sebentar. "Baik, Ki," ucap Jati akhirnya, sangat pelan. Nyai Rembulan menatapnya. Matanya berkaca, tetapi ia tidak bisa menolak keputusan para tokoh kampung tanpa membuat suasana makin panas. Ki Kertamaya mengangguk puas. "Terima kasih, nak. Kau sudah membantu ketenangan kampung." Jati menahan napas. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan ke sudut serambi, mengambil sapu lidi, lalu meletakkannya kembali di tempatnya seolah sedang mengembalikan sebagian dirinya yang selama ini menempel pada tugas itu. Hari itu, Jati tidak menyapu serambi. Ia berdiri di pinggir halaman, melihat orang lain menggantikan pekerjaannya dengan gerakan yang canggung. Tikar tidak tergelar sehalus biasanya. Kendi air tidak diisi tepat waktu. Tetapi tak ada yang memedulikan. Karena yang dicari bukan kerapian, melainkan simbol Jati disingkirkan, dan kampung merasa sudah bertindak. Menjelang sore, Jati berjalan pulang. Di jalan, beberapa anak kecil memanggilnya, tetapi segera ditarik oleh ibunya. Ada yang berbisik, "Jangan dekat-dekat." Jati mendengar itu, dan rasanya lebih sakit daripada ditampar. Di depan rumah pamannya, Pak Suta menunggu. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia melihat wajah Jati yang pucat dan tahu semuanya. "Mereka menyuruhmu berhenti?" tanya Pak Suta. Jati mengangguk. Pak Suta menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Jati pelan. "Kalau kau tetap bisa menjaga adabmu ketika orang tidak adil, itu tanda hatimu kuat. Tapi ingat, kuat bukan berarti tidak merasa sakit." Malam itu, Jati duduk sendiri di halaman rumah, memandang langit yang penuh bintang. Bintang-bintang itu masih seperti titik kecil yang menjaga rahasia. Tetapi kini, Jati merasa dirinya sendirian di bawahnya. Di kejauhan, suara masjid terdengar azan, langkah orang, pelita yang dinyalakan, serambi yang dulu ia rawat, kini terasa jauh seperti rumah yang pintunya ditutup. Dan di tengah hening itu, Jati bertanya pada dirinya sendiri, jika ia terus diam, ia akan kehilangan segalanya perlahan. Namun jika ia bicara, ia mungkin menyelamatkan dirinya dengan harga yang bisa mematahkan hati seseorang yang sedang dilindungi. Pertanyaan itu menggantung sampai larut, seperti bintang yang tak jatuh-jatuh. Sementara di masjid,
Pada malam yang sama, Syekh Jangkung berdiri sendirian di serambi, menatap pelita yang menyala, dan berbisik pada angin, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Ya Allah, kuatkan anak itu. Ya Allah, ya Allah, kuatkan anak itu. Bisik Syekh Jangkung pada angin, seolah kata-kata itu bisa menjadi selimut bagi hati Jati yang kini kedinginan di tengah keramaian yang tak lagi ramah. Pagi berikutnya, Jati bangun dengan kepala berat. Ia tidak demam, tidak pula lelah karena kurang tidur semata. Beban itu berasal dari sesuatu yang lebih sunyi. Rasa ditolak oleh tempat yang pernah ia rawat dengan cinta. Ia duduk di tepi dipan, menatap tangannya sendiri. Seakan bertanya apakah tangannya masih berguna jika tidak menyapu serambi, jika tidak menyalakan pelita, jika tidak mengisi kendi. Pak Suta mengetuk pintu, lalu masuk membawa segelas air. Minum, ujarnya singkat, lalu duduk di kursi bambu. Jati meneguk pelan. Paman, saya takut. Pak Suta menatapnya. Takut apa? Takut saya jadi orang yang kalah tanpa pernah berbuat salah, jawab Jati lirih. Dan yang lebih saya takutkan, masjid jadi tempat orang saling curiga. Pak Suta menghela napas, lalu berkata dengan suara yang jarang ia gunakan, suara yang lembut. Kau tidak kalah kalau kau tetap menjaga hatimu. Tapi kau benar. Masjid tidak boleh jadi ladang prasangka. Kalimat itu membuat Jati semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tetapi sesuatu itu seperti batu besar yang harus ia angkat sendirian. Hari itu, kampung semakin ramai. Karena pengajian besar tinggal beberapa hari, orang-orang dari kampung tetangga mulai berdatangan membawa tikar sendiri. Ibu-ibu membuat daftar makanan. Bapak-bapak menata tempat parkir delman dan kuda. Semua sibuk. Tetapi di sela kesibukan, kabar tentang Jati menjadi seperti bumbu yang terus diaduk. Kasihan ya, tapi kalau tidak salah, kenapa diam? Namanya juga anak muda. Bisa saja. Yang penting masjid kita aman. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti doa. Padahal ia adalah pisau yang tidak terlihat. Jati mendengarnya dari kejauhan, lalu menunduk, berusaha tidak membenci siapapun. Sore menjelang, Nyai Rembulan datang ke rumah Pak Suta. Ia membawa sepiring kecil makanan. Alasan yang cukup sopan untuk berkunjung. Namun, matanya jelas membawa kabar yang lebih berat. Jati, kata Nyai Rembulan setelah duduk, aku baru mendengar sesuatu dari serambi. Jati menahan napas. Apa Nyai? Ki Kertamaya mengusulkan sesuatu, ujar Nyai Rembulan pelan. Ia ingin pada malam pengajian besar nanti, ada pengumuman bahwa kejadian semalam itu sudah diselesaikan. Dan kau disebut sebagai pihak yang diminta menepi demi kebaikan bersama. Kata-kata itu membuat dada Jati seperti ditimpa batu. Jika nama itu diumumkan di depan orang banyak, cap itu akan melekat seperti tinta yang tidak mudah luntur. Kenapa harus diumumkan? Suara Jati serak. Karena pengumuman adalah panggung, jawab Nyai Rembulan. Dan panggung bisa dipakai untuk meneguhkan cerita versi siapapun yang paling siap. Pak Suta mengepalkan tangan. Tetapi ia menahan amarahnya. Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Jati terdiam. Ia tahu cara mencegahnya yang paling cepat. Membuka rahasia, membuat orang tahu bahwa ia bukan sumber masalah, bahwa ia tidak melakukan apa-apa selain menjadi saksi air mata. Namun ia juga tahu harga dari membuka rahasia. Seseorang yang ditolong akan terluka, dan Sunan Kalijaga menangis karena itu. Nyai Rembulan menatap Jati lama. Aku tidak memintamu membongkar apapun, katanya lembut. Aku hanya ingin kau paham. Kalau kau diam, mereka akan mengubah diam itu menjadi bukti. Dan kalau kau bicara sembarangan, kau bisa menyakiti orang yang tidak pantas disakiti. Jati mengangguk. Ia merasa seperti berdiri di atas jembatan yang dua ujungnya sama-sama berkabut. Malamnya, Jati tidak tahan lagi. Ia pergi ke masjid sendirian, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari jawaban. Ia berjalan pelan melewati halaman, melewati pohon sawo tua, lalu berhenti di serambi yang kini terasa asing. Pelita menyala, tetapi cahaya itu tidak lagi terasa hangat di hatinya. Sunan Kalijaga duduk di dalam masjid,
berbicara pelan dengan beberapa orang. Jati tidak berani langsung mendekat. Ia menunggu. Ia duduk di ujung serambi, menatap lantai kayu yang dulu menjadi tempat ia menyimpan rasa damai. Tak lama, Syekh Jangkung keluar. Begitu melihat Jati, ia langsung paham. Ia tidak bertanya, ada apa seperti orang yang tidak tahu. Ia bertanya seperti orang yang sudah tahu. Hanya menunggu Jati siap bicara. Kau datang, kata Syekh Jangkung pelan. Jati berdiri dan menunduk. Syekh, mereka akan mengumumkan nama saya saat pengajian besar. Syekh Jangkung menarik napas panjang. Aku menduga. Jati menahan getar suaranya. Kalau itu terjadi, semua orang luar akan membawa pulang cerita itu. Saya akan jadi bahan cerita selamanya. Syekh Jangkung diam. Hening jatuh seperti kain tebal di antara mereka. Syekh, Jati melanjutkan. Saya tidak ingin membuka rahasia itu. Saya berjanji. Tapi saya juga tidak ingin masjid ini dipimpin oleh kabar. Syekh Jangkung menatap bintang-bintang sebentar, lalu menatap Jati. Kau sudah sampai pada ujung pilihan. Ya. Jati mengangguk, matanya berkaca. Syekh Jangkung berkata pelan, pilihan pertama. Kau tetap diam. Kau menahan cap itu. Kau menanggungnya seperti memikul batu. Tapi rahasia tetap aman, dan orang yang dilindungi tetap selamat dari malu. Jati menggigit bibir. Dan pilihan kedua, Syekh Jangkung menutup mata sejenak. Kau membuka rahasia, kampung mungkin percaya padamu. Tapi rahasia itu akan keluar dari mulut ke mulut. Meski kau menjaga kata-katamu, orang lain akan menambah bumbu. Orang yang dilindungi akan kembali diseret oleh kabar. Dan itu bisa menghancurkan hari-harinya. Jati menunduk, dadanya terasa sesak. Bukan karena takut pada dirinya sendiri, tetapi karena ia membayangkan seseorang yang rapuh, yang mungkin sudah berusaha menata hidup, lalu harus menanggung pandangan orang. Ada pilihan ketiga, tanya Jati lirih. Hampir seperti anak kecil yang meminta keajaiban. Syekh Jangkung menatapnya lama, lalu ia berkata, sangat pelan. Ada. Tapi itu pilihan paling sulit. Jati mengangkat wajah. Kau tidak membuka rahasia, kata Syekh Jangkung. Tetapi kau memaksa kebenaran muncul dengan cara yang tidak mempermalukan siapapun. Kau harus membuat orang melihat sumber fitnah, bukan isi rahasia. Kau harus menggeser perhatian mereka dari apa yang terjadi menjadi siapa yang memelihara kabar. Jati terdiam. Itu terdengar seperti jalan yang benar tetapi juga seperti jalan yang berbahaya. Bagaimana caranya? Tanya Jati. Syekh Jangkung menghela napas. Kau harus membuat pertemuan yang tepat. Kau harus mengajak orang-orang bijak hadir. Dan kau harus punya sesuatu yang bisa membuat para tokoh kampung berhenti mendengar bisik-bisik. Apa sesuatu itu? Tanya Jati. Suaranya hampir tidak ada. Syekh Jangkung menatap serambi, lalu berkata, bukti. Jati menelan ludah. Bukti apa, Syekh? Syekh Jangkung tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke tiang serambi, menyentuh kayu tua itu, seperti menyentuh saksi bisu. Lalu ia berkata dengan suara yang berat, ada catatan amanah yang pernah Kanjeng titipkan. Catatan itu bukan tentang rahasia yang kau lihat, tetapi tentang orang yang selalu mencoba memanfaatkan masjid untuk pengaruh. Jati terperanjat. Ki Kertamaya. Syekh Jangkung tidak menyebut nama itu. Ia hanya berkata, Jati, kalau kau memilih jalan ketiga, kau harus siap. Semua usahamu bisa gagal. Dan kalau gagal, kau akan tinggal dengan satu pilihan terakhir. Jati menatapnya. Jantungnya berdetak keras. Pilihan terakhir apa? Syekh Jangkung menatap langit yang bertabur bintang, lalu berbisik seolah menyebut sesuatu yang sangat berat. Mengorbankan nama baikmu, atau mengorbankan rahasia itu. Jati menutup mata. Sejenak, ia ingin lari dari semua ini. Tetapi ketika ia membuka mata lagi, ia melihat masjid berdiri tenang, seperti selalu. Ia melihat serambi yang pernah ia rawat. Ia melihat pelita yang menyala. Ia melihat bintang-bintang yang masih menjaga rahasia. Dan di dalam hatinya, Jati tahu. Apapun yang ia pilih, ia tidak akan kembali menjadi Jati yang sama, seperti sebelum malam air mata itu. Dan di dalam hatinya Jati tahu. Apapun yang ia pilih,
ia tidak akan kembali menjadi Jati yang sama seperti sebelum malam air mata itu, karena kini setiap langkahnya bukan lagi soal menjaga serambi melainkan menjaga banyak hati, agar tidak pecah. Pagi itu, Jati bangun dengan satu keputusan yang terasa seperti batu di dadanya. Ia akan memilih jalan ketiga. Ia tidak akan membuka rahasia yang bisa mempermalukan seseorang, tetapi ia juga tidak akan membiarkan kebohongan dipahat menjadi kebenaran hanya karena diulang-ulang. Ia harus membuat orang melihat sumber fitnah tanpa menelanjangi isi rahasia. Pak Suta memperhatikan cara Jati mengenakan sarungnya, cara Jati mengikatkan kain di pinggang, rapi dan pelan seperti orang yang sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang besar. "Kau mau ke masjid?" tanya Pak Suta. Jati mengangguk. "Saya ingin bicara dengan beberapa orang, tapi dengan cara yang baik." Pak Suta menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau kau butuh aku ada. Tapi ingat, kalimatmu harus bersih. Jangan membalas panas dengan panas." Jati merasakan tenggorokannya menghangat. Ia tidak banyak bicara lagi. Ia berjalan ke masjid seperti orang membawa amanah, bukan membawa perang. Di halaman masjid, persiapan pengajian besar sudah seperti pasar kecil ramai, namun tertib. Ada orang menata tikar tambahan, ada yang memasang lampu minyak, ada yang membawa kendi-kendi besar untuk air minum. Namun di sela itu, wajah-wajah masih menyimpan cerita yang belum selesai. Jati tidak langsung masuk serambi. Ia berdiri sebentar di dekat pohon sawo tua, menatap kayu besar yang semalam menjadi tempat sepasang mata mengintai. Ia menarik napas panjang, lalu ia melangkah. Langkah pertama yang ia lakukan bukan mencari Ki Kertamaya, melainkan mencari orang-orang yang masih punya rasa adil di dada. Ia mendekati Nyai Rembulan terlebih dahulu. Nyai itu sedang mengajar anak-anak membaca. Suaranya lembut namun tegas. Nyai Rembulan menoleh ketika Jati datang. Tatapannya lembut, tapi ada kekhawatiran. "Kau sudah memutuskan sesuatu?" tanyanya pelan setelah anak-anak bubar. Jati mengangguk. "Saya ingin kampung tenang, Nyai. Tapi saya tidak mau menenangkan dengan cara menyakiti." Nyai Rembulan mengangguk pelan, seperti orang yang memahami beban. "Apa yang kau butuhkan?" "Saya butuh orang-orang yang mau mendengar sebelum menilai," jawab Jati. "Dan saya butuh pertemuan yang resmi, bukan bisik-bisik." Nyai Rembulan menatap sekeliling, lalu berkata, "Aku bisa bicara pada beberapa ibu dan bapak yang hatinya masih dingin. Tapi kau juga perlu tokoh kampung. Kalau tidak, mereka akan menganggap ini sekadar keluhan anak muda." Jati menelan ludah. Tokoh kampung berarti Ki Sarmin dan beberapa orang yang kini sudah terpengaruh Ki Kertamaya. Tetapi ia harus mencoba. Ia berjalan ke rumah Ku Sarmin siang itu. Hatinya berdebar. Rumah itu tampak tenang, tetapi Jati merasa sedang mengetuk pintu yang bisa menutup lebih keras. Ki Sarmin menerima Jati di teras. Wajahnya lelah, seolah kabar-kabar ini juga menguras dirinya. "Ada apa, Jaci?" tanyanya. Jati menunduk sopan. "Ki, saya ingin memohon satu hal. Tolong adakan musyawarah sebelum pengajian besar. Saya ingin semua jelas, tapi tanpa membuka rahasia yang bisa menyakiti." Ki Sarmin mengerutkan kening. "Kalau kau tidak membuka, apa yang mau dijelaskan?" Jati menarik napas. "Saya ingin menjelaskan bahwa kabar ini dipelihara, bahwa ada yang sengaja membuat kampung resah. Saya tidak meminta Ki percaya pada saya. Saya hanya meminta kesempatan untuk menunjukkan sesuatu." Ki Sarmin menatap Jati lama. Di balik matanya ada pertarungan antara keinginan menjaga nama baik kampung dan rasa takut dianggap salah langkah. "Kau punya sesuatu?" tanya Ki Sarmin pelan. Jati mengangguk. "Saya sedang mengusahakan bukti." Kata bukti membuat Ki Sarmin sedikit melunak. Ia menghela napas. "Baik, malam nanti, setelah Isya. Tapi ingat, Jati, kalau pertemuan ini menambah panas, aku tak akan memihak." Jati menunduk lebih dalam. "Saya paham, Ki. Saya hanya ingin terang." Sore itu, sebelum pertemuan, Jati kembali ke masjid dan menunggu Syekh Jangkung. Ia menunggu di sudut serambi, tempat dulu ia merapikan tikar. Pelita belum dinyalakan, tetapi langit sudah berubah warna. Syekh Jangkung muncul seperti biasa tenang dan tanpa suara berlebihan. Ia menatap Jati seolah bertanya tanpa kata. "Syekh," ujar Jati pelan.
Ki Sarmin setuju musyawarah malam ini. Tapi, saya belum punya bukti di tangan saya. Syekh Jangkung menatap Serambi sejenak, lalu berkata, "Kau memilih jalan sunyi. Jalan sunyi itu tidak selalu cepat. Saya tahu," jawab Jati. "Tapi kalau saya datang tanpa pegangan, Ki Kertamaya akan memutar semuanya." Syekh Jangkung mengangguk. Ia melangkah masuk ke ruang dalam masjid sebentar. Jati menunggu dengan napas tertahan. Lalu Syekh Jangkung kembali membawa selembar kertas yang sudah tampak tua, dilipat rapi, seperti sesuatu yang disimpan bukan untuk disebar, melainkan untuk dijaga. "Ini," kata Syekh Jangkung pelan. Jati menerima kertas itu dengan kedua tangan, seolah menerima sesuatu yang suci. "Apa isinya, Syekh?" Syekh Jangkung tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Bacalah. Tapi jangan kau jadikan senjata, jadikan cermin." Jati membuka perlahan. Tulisan di dalamnya rapi, tenang, seperti tulisan orang yang tidak suka menuduh, tetapi tidak mau membiarkan keburukan tumbuh. Kertas itu berisi catatan amanah tentang seseorang yang pernah mencoba memanfaatkan kegiatan masjid untuk mendapatkan pengaruh dan pujian, tentang kebiasaan menambah-nambah kabar agar orang lain resah, dan tentang nasihat agar para tokoh kampung berhati-hati terhadap kebaikan yang terlalu ingin dilihat. Tidak tertulis nama lengkap, tetapi cirinya terlalu jelas. Bahkan Jati, yang tidak ingin membenci, bisa merasakan arah catatan itu. Jati mengangkat wajah, tangannya gemetar. "Syekh, ini bisa membuat mereka marah." Syekh Jangkung mengangguk. "Karena itu, kau harus menyampaikannya dengan adab. Jangan menyebut orang sebagai buruk. Sebutlah perilaku yang perlu dihentikan. Dan ingat, tujuanmu bukan mempermalukan, tapi menyelamatkan." Malam tiba. Musyawarah digelar di Serambi. Pelita menyala lebih banyak dari biasanya. Tikar terhampar penuh. Tokoh kampung datang. Nyai Rembulan hadir. Bahkan beberapa orang dari kampung tetangga ikut duduk, karena kabar sudah terlanjur merambat jauh. Ki Kertamaya juga datang dengan senyum yang rapi, dengan wangi yang sama, dengan sikap seolah ia paling peduli pada ketertiban. Ia duduk agak depan, menatap Jati seperti menatap anak yang akan mengaku salah. "Ki Sarmin, membuka musyawarah. Kita berkumpul agar kampung tenang." Jati meminta kesempatan bicara. "Silakan Jati." Jati berdiri. Tangannya dingin. Kertas catatan itu ia simpan di balik sarung. Bukan karena ingin licik, tetapi karena ia tahu, malam ini kata-kata Nia harus tepat. Satu kalimat yang salah bisa membuat semuanya runtuh. "Ki, Bapak, Ibu," Jati memulai, suaranya bergetar namun jelas. "Saya tidak datang untuk membela diri dengan cerita yang membuat orang lain malu. Saya datang untuk meminta kita semua berhenti memberi makan kabar yang tidak kita periksa." Ki Kertamaya tersenyum tipis. "Kalau begitu, jelaskan saja apa yang kau tahu." Jati menatapnya sebentar, lalu menunduk pada para tokoh kampung. "Saya tidak akan membuka rahasia yang bukan hak saya untuk dibicarakan. Tapi saya bisa menunjukkan bahwa kabar ini sengaja dipelihara." Beberapa orang mulai berbisik. Ki Kertamaya mengangkat alis, pura-pura heran. "Dipelihara oleh siapa?" Jati menghela napas. "Oleh perilaku, bukan oleh satu orang yang saya tunjuk dengan jari. Saya hanya ingin kita melihat pola. Siapa yang paling sering menambah bumbu? Siapa yang paling diuntungkan oleh keramaian? Dan siapa yang menjadikan ketenangan masjid sebagai alasan untuk menyingkirkan orang?" Suasana memanas. Beberapa bapak menatap Jati tajam. Tetapi Nyai Rembulan mengangguk pelan, seolah memberi kekuatan. Jati merogoh kertas itu, lalu mengangkatnya setinggi dada tidak tinggi-tinggi, agar tidak jadi tontonan. "Saya membawa satu catatan amanah," katanya. "Catatan ini bukan tentang rahasia yang orang ingin tahu. Ini tentang peringatan agar kita berhati-hati pada orang yang memanfaatkan keramaian demi pengaruh." Ki Kertamaya tetap tersenyum, tetapi senyumnya membeku sedikit. Itu sangat kecil, hampir tak terlihat, namun Jati menangkapnya. Ki Sarmin mencondongkan tubuh. "Dari siapa catatan itu?" Jati menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, "Catatan ini berasal dari amanah yang disimpan di masjid, dan saya mendapatkannya dari orang yang selama ini menjaga masjid dengan diam." Semua mata bergerak ke satu arah, ke pintu masjid, dan pada saat itu,
Syekh Jangkung melangkah keluar tenang, namun auranya membuat Serambi seakan menahan napas. Dan pada saat itu, Syekh Jangkung melangkah keluar tenang. Namun, auranya membuat Serambi seakan menahan napas. Seolah pelita-pelita pun takut berkedip terlalu keras. Hening jatuh. Orang-orang yang tadi berbisik, mendadak seperti lupa cara berbicara. Ki Sarmin menegakkan punggungnya. Nyai Rembulan menunduk pelan, seperti mengucap syukur dalam diam. Bahkan, Ki Kertamaya dengan senyum rapi yang biasanya tak tergoyahkan kini, tampak lebih hati-hati, seperti orang yang menyadari panggung tiba-tiba berubah arah. Syekh Jangkung berdiri di sisi tiang Serambi, tidak mengambil tempat paling depan. Ia tidak menunjukkan kuasa, tidak pula mencari sorotan. Namun justru karena itu, sorot mata semua orang tertarik padanya. Syekh Jangkung menatap sekeliling, lalu berkata singkat, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab orang-orang serempak, lebih pelan dari biasanya. Ki Sarmin berdehem, "Syekh, kami sedang musyawarah agar kampung tenang." "Bagus," jawab Syekh Jangkung. Ketenangan tidak lahir dari menekan, tapi dari adab. Kalimat itu sederhana, tetapi menyentuh tepat di urat yang paling sensitif. Adab. Beberapa orang menunduk, beberapa yang lain menelan ludah. Jati berdiri, masih memegang catatan itu. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja mendorong pintu yang berat. Kini pintu itu terbuka setipis celah, dan cahaya dari dalam mulai keluar. Ki Kertamaya tersenyum kecil. "Syekh," katanya dengan nada manis, "kalau memang ada catatan, mari kita dengar, supaya semua jelas." Syekh Jangkung menatap Ki Kertamaya. Lama, tidak tajam, tetapi dalam, seperti air sumur yang tenang. Namun siapapun yang menatapnya akan sadar bahwa dasar sumur tidak bisa dijangkau dengan mudah. "Catatan itu," kata Syekh Jangkung pelan, "bukan untuk mempermalukan siapapun. Catatan itu untuk mengingatkan agar masjid tidak menjadi tempat orang mencari nama." Beberapa orang saling pandang. Jati melihat Ki Sarmin mengangguk kecil, seolah merasa ada sesuatu yang benar di sana. Ki Sarmin menatap Jati. "Baca, Jati, tapi singkat. Jangan menambah api." Jati mengangguk. Ia membuka kertas itu lagi dengan hati-hati, lalu mulai membaca bagian yang paling penting, bagian yang berbicara tentang pola, orang yang suka mengatur agar dilihat, orang yang gemar mengembangkan kabar agar ramai, orang yang menjadikan rumah ibadah sebagai panggung untuk pengaruh. Jati membaca tanpa menyebut nama. Ia memilih kata-kata yang paling bersih. Namun meski tanpa nama, Serambi mulai bergeser seperti tanah yang pelen-pelen, mengingat arah. Beberapa bapak mengernyit. Bukan pada Jati, melainkan pada ingatan mereka sendiri. Mereka seperti sedang menyambung patenggen-potanggen, kejadian yang dulu dianggap kebetulan. "Bukankah dulu," bisik seseorang, "waktu acara sedekah bumi, ada yang ngotot namanya diumumkan, dan waktu bantuan tikar itu," bisik yang lain. Dia yang paling keras bicara. Bisik-bisik itu kali ini berbeda. Bukan api fitnah, tetapi api kesadaran. Ki Kertamaya tertawa kecil, berusaha mengembalikan suasana. "Itu hanya nasihat umum, bukan? Banyak orang bisa cocok dengan siri-siri itu." Syekh Jangkung menjawab tenang, "Kalau merasa tidak cocok, tak perlu gelisah." Kalimat itu membuat beberapa orang menahan napas. Jati melihat senyum Ki Kertamaya kembali menegang. Namun, Ki Kertamaya masih pandai. Ia tidak melawan langsung. Ia memilih memutar. "Baiklah," kata Ki Kertamaya, "kalau catatan itu hanya peringatan. Lalu bagaimana dengan kabar semalam? Kampung ingin tahu agar tidak terjadi salah paham." Jati merasakan dadanya sesak. Pertanyaan itu seperti pintu yang didorong lagi. Sejenak, ia takut semua akan kembali ke titik awal. Syekh Jangkung mengangkat telapak tangan, meminta tenang. "Kabar semalam," katanya pelan, "adalah urusan yang tidak pantas jadi tontonan." "Kalau tidak pantas jadi tontonan, kenapa sampai membuat Kanjeng menangis?" tanya seseorang. Suaranya bukan marah, melainkan penasaran yang tak terkendali. Hening kembali jatuh. Dan pada detik itu, pintu masjid terbuka perlahan. Sunan Kalijaga keluar. Beliau melangkah pelan ke Serambi. Wajahnya tenang seperti biasa.
Tetapi mata itu menyimpan sesuatu yang membuat udara menjadi lembut sekaligus berat. Orang-orang berdiri spontan, sebagian menunduk, sebagian menahan napas, seperti anak-anak yang tiba-tiba merasa kecil. Sunan Kalijaga memandang mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kekecewaan yang tajam. Yang ada hanyalah belas yang luas yang membuat orang merasa ingin memperbaiki diri tanpa dipaksa. Anak-anakku, suara beliau lembut. Kalian ingin tahu mengapa aku menangis? Beberapa orang mengangguk pelan. Sunan Kalijaga menghela napas. Aku menangis karena melihat betapa mudah hati manusia terluka oleh kata-kata. Aku menangis karena ada seseorang yang Allah selamatkan martabatnya malam itu, dan sekarang martabatnya terancam lagi. Bukan oleh kejadian, tetapi oleh kabar. Kata martabat membuat orang-orang terdiam. Mereka seakan baru sadar bahwa rasa ingin tahu mereka bisa menjadi beban bagi orang lain. Ki Sarmin menunduk. Kanjeng, kami hanya takut masjid jadi bahan omongan. Justru karena takut itulah, jawab Sunan Kalijaga, kalian harus berhati-hati. Masjid bukan tempat membesarkan kabar, tapi tempat mengecilkan ego. Kalimat itu mengalir pelan, namun masuk ke dada seperti air yang menyejukkan luka. Ki Kertamaya masih mencoba menjaga wibawa. Kanjeng, katanya, jika tidak ada yang dibuka, orang luar tetap akan bicara. Bukankah lebih baik diumumkan bahwa semuanya baik-baik saja? Dan Jati sudah diminta menepi. Demi ketertiban, Jati menegang. Ia merasa malu sekaligus marah yang ditahan. Tetapi sebelum ia bicara, Sunan Kalijaga menoleh padanya. Jati, panggil beliau lembut. Ya, Kanjeng, jawab Jati. Suaranya bergetar. Sunan Kalijaga memandangnya dengan mata yang hangat. Kau sudah menjaga adab di saat orang ingin kau terpeleset. Itu lebih berat daripada menyapu serambi. Jati menunduk. Tenggorokannya sesak. Ia merasa seperti anak yang akhirnya dipeluk setelah lama berdiri di hujan. Sunan Kalijaga lalu menatap orang-orang. Aku yang meminta Jati menahan lidahnya, ujar beliau. Bukan karena ia salah, tapi karena ada amanah yang harus dijaga. Serambi bergemuruh pelan, bukan teriakan, melainkan desahan yang serempak. Ki Sarmin terkejut. Jadi, Jati tidak salah. Sunan Kalijaga mengangguk. Jati tidak bersalah. Nyai Rembulan menutup wajahnya sebentar, seolah menahan haru. Beberapa ibu mulai berbisik. Astagfirullah, bukan sebagai umpatan, tetapi sebagai penyesalan. Ki Kertamaya menegang. Kalau begitu, siapa yang salah? Tanyanya cepat. Mencoba mengalihkan, Sunan Kalijaga menjawab tenang. Yang salah bukan satu orang yang bisa kalian tunjuk. Yang salah adalah kebiasaan memelihara kabar tanpa memeriksa. Kebiasaan menambah bumbu. Kebiasaan merasa paling benar. Syekh Jangkung menambahkan singkat. Dan ada orang yang sengaja memberi angin pada api. Semua mata bergerak lagi. Beberapa bapak menatap Ki Kertamaya, bukan dengan marah, tetapi dengan kesadaran yang baru lahir. Ki Kertamaya tersenyum, tetapi senyum itu kini seperti topeng yang retak halus. Ki Sarmin menarik napas panjang, lalu berdiri. Kanjeng, katanya. Suaranya berat. Kami mohon maaf. Kami terbawa. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Maaf itu baik, tapi lebih baik lagi kalau diikuti perubahan. Kemudian sesuatu yang tak diduga terjadi. Sunan Kalijaga menatap serambi, lalu mata beliau berkaca. Air itu kembali muncul bukan karena sedih semata, tetapi karena lega. Dan melihat itu, hati orang-orang seperti ditarik ke satu titik yang sama. Penyesalan. Jati ikut berkaca-kaca. Ia merasakan beban di dadanya runtuh perlahan. Seperti dinding yang akhirnya tidak perlu ditopang lagi. Ki Sarmin mendekat pada Jati, menepuk bahunya. Maafkan kami, nak, katanya lirih. Jati menunduk. Saya memaafkan. Ki Syekh Jangkung menatap Jati dengan sorot mata yang seperti berkata, kau memilih jalan sunyi, dan jalan itu membawamu ke sini. Malam itu, keputusan diambil. Pengumuman yang akan dibuat bukan tentang menyingkirkan Jati, melainkan tentang menjaga lisan, menjaga adab, dan menghentikan kabar. Ki Kertamaya tidak diusir,
tidak dipermalukan. Tetapi pengaruhnya runtuh, pelan karena orang-orang tidak lagi memberi makan pada kata-katanya. Dan saat musyawarah bubar, serambi masjid kembali menjadi serambi yang hangat. Bukan karena pelita, bukan karena tikar, melainkan karena satu hal yang akhirnya kembali. Kepercayaan. Di ujung malam, ketika semua pulang, Jati berdiri sebentar di serambi sendirian. Ia menatap lantai kayu, lalu menghela napas panjang. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjaga dengan hati yang lebih dewasa. Dan di langit, bintang-bintang tampak seperti tersenyum tipis, seolah berkata, rahasia tetap aman, dan damai akhirnya pulang. Dan di langit, bintang-bintang tampak seperti tersenyum tipis, seolah berkata, rahasia tetap aman, dan damai akhirnya pulang. Meski Jati tahu, damai yang kembali bukanlah damai yang sama seperti sebelumnya, melainkan damai yang lahir setelah hati diuji. Pagi itu, kampung terasa berbeda. Bukan karena tiba-tiba semua orang menjadi sempurna, melainkan karena ada rasa malu yang sehat di udara. Malu karena sempat terbawa, malu karena sempat menilai. Tanpa memeriksa, orang-orang menatap Jati dengan cara yang lebih pelan, lebih hati-hati. Ada yang tersenyum dengan pipi memerah, ada yang menyapa sambil menunduk, ada pula yang mendekat, lalu berkata lirih, maaf ya nak. Jati membalas dengan senyum tipis. Ia tidak ingin menjadikan luka sebagai alasan untuk membalas. Ia hanya ingin semua kembali seperti air sumur. Jernih, tidak perlu berisik, dan tetap menghidupi banyak orang. Pengajian besar berlangsung sore itu. Serambi penuh, tetapi kali ini bukan penuh oleh bisik-bisik, melainkan penuh oleh adab. Orang-orang duduk rapat tanpa saling dorong. Anak-anak diberi tempat yang nyaman. Para musafir disambut tanpa banyak tanya, seolah kampung ingin menebus kesalahannya dengan cara paling sederhana, berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Di tengah acara, Sunan Kalijaga menyampaikan nasihat yang membuat banyak orang menunduk. Beliau tidak menyebut kejadian beberapa malam lalu secara gamblang. Beliau tidak menyinggung nama siapapun, tetapi setiap kalimatnya seperti menepuk hati yang pernah keras. Kadang, ujar beliau lembut, kita terlalu ingin tahu sesuatu yang bukan hak kita. Padahal, sebagian rahasia bukan disembunyikan karena gelap, melainkan karena terlalu terang dan bisa menyilaukan orang yang belum siap. Orang-orang mendengar dengan hening. Jati duduk di bagian belakang, menjaga pelita agar tetap stabil, menjaga kendi agar tidak kosong. Ia kembali ke tugas kecilnya, tetapi kini ia melakukannya dengan rasa yang berbeda. Bukan sekadar kebiasaan, melainkan ibadah yang menguatkan. Setelah pengajian usai dan jamaah mulai pulang, malam menyisakan serambi yang kembali sunyi. Tikar dilipat, pelita dipadamkan satu persatu. Namun satu pelita masih menyala di sudut serambi untuk menemani orang-orang yang masih butuh duduk sebentar sebelum pulang. Syekh Jangkung memanggil Jati dengan isyarat kecil. Jati mendekat, menunduk hormat. Mereka berjalan ke sisi serambi. Tempat angin berembus pelan dan halaman tampak remang. Kau lelah? Tanya Syekh Jangkung. Singkat, Jati menggeleng pelan. Saya lega, Syekh. Syekh Jangkung mengangguk. Lega itu baik, tapi ingat, lega kadang membuat orang lengah. Jati menatap lantai kayu. Ia tahu, Syekh Jangkung tidak sedang memperingatkannya tentang Ki Kertamaya lagi. Pengaruh Ki Kertamaya sudah runtuh, seperti bangunan yang kehilangan pondasi. Yang Syekh Jangkung maksud adalah sesuatu yang lebih halus. Kecenderungan manusia untuk mengulang kesalahan ketika merasa semuanya sudah aman. Syekh, kata Jati pelan, saya masih memikirkan satu hal. Syekh Jangkung menatapnya, memberi ruang. Rahasia itu, lanjut Jati, tentang seseorang yang ditolong. Saya tidak tahu siapa. Tapi saya takut suatu hari orang-orang tetap mencarinya. Bagaimana kalau mereka terus bertanya? Bagaimana kalau mereka terus menduga-duga? Syekh Jangkung menatap langit yang bertabur bintang, lalu berkata, itulah sebabnya rahasia itu harus tetap menjadi rahasia. Jati menarik napas. Tapi, bukankah orang akan penasaran selamanya? Syekh Jangkung menjawab tenang. Penasaran adalah tamu. Kalau tidak kau beri makan, ia akan pergi. Kalimat itu membuat Jati terdiam. Ia merasa seperti baru memahami sesuatu yang selama ini luput. Kabar buruk hidup
karena diberi makan oleh perhatian. Syekh Jangkung lalu duduk di bibir serambi, tidak tinggi, tidak jauh dari Jati. "Dengar Jati," katanya pelan, "ada karomah yang Allah beri pada wali. Tapi karomah itu bukan untuk dipamerkan. Kalau dipamerkan, orang bisa salah arah. Mereka mengejar keajaiban, bukan mengejar akhlak." Jati menunduk, hatinya hangat. "Jadi, karomah itu bukan tujuan?" Syekh Jangkung menggeleng. "Bukan. Karomah itu seperti payung saat hujan. Ia menolong, tapi bukan alasan untuk meminta hujan turun setiap hari." Jati tersenyum tipis, meski matanya berkaca. Syekh Jangkung melanjutkan, "Dan orang yang ditolong malam itu bukan orang yang ingin terkenal. Ia hanya manusia biasa yang hampir jatuh karena beban hidup. Allah menolongnya dengan cara yang menjaga martabatnya. Kalau rahasia itu dibuka, sama saja kita membuka luka yang Allah sudah tutup dengan kasih." Kata-kata itu membuat Jati merinding. Ia teringat air mata Sunan Kalijaga. Teringat bagaimana tangis itu bukan kelemahan, melainkan rasa sayang yang sangat manusiawi. "Tapi Syekh," Jati berbisik, "kenapa saya yang diberi amanah? Saya hanya anak biasa." Syekh Jangkung menatapnya lama, lalu berkata, "Karena anak biasa sering punya hati yang tidak rumit. Hati yang tidak rumit lebih mudah menjaga amanah, asal tidak tergoda oleh pujian." Jati menelan ludah. Ia tahu, pujian bisa menjadi jebakan halus. Setelah musyawarah, beberapa orang mulai memuji Jati berlebihan, seakan Jati pahlawan kampung. Itu membuat Jati tidak nyaman. Ia hanya melakukan yang ia rasa benar. "Syekh," kata Jati pelan, "saya takut dipuji." Syekh Jangkung mengangguk. "Takut itu sehat. Pujian bisa mengangkat, tapi juga bisa menjatuhkan. Kalau kau ingin selamat, kembalikan semua pada Allah." Malam semakin larut. Serambi semakin sepi. Syekh Jangkung berdiri, lalu berkata pelan, "Ada satu hal lagi yang harus kau tahu." Jati menatapnya. Syekh Jangkung menatap ke arah pintu masjid, lalu kembali menatap Jati. Kanjeng Sunan Kalijaga menangis bukan hanya karena orang yang ditolong. Beliau juga menangis karena melihat bagaimana satu kampung bisa berubah hanya oleh kata-kata. Beliau takut suatu hari kalian lupa, lalu mengulang. Jati merasakan dadanya seperti disentuh. Ia teringat wajah-wajah yang kemarin menuduh, yang hari ini meminta maaf. Ia sadar betapa rapuhnya manusia. "Apa yang harus saya lakukan agar mereka tidak lupa?" tanya Jati. Syekh Jangkung menghela napas. "Jadilah serambi." Jati mengerutkan kening. "Serambi tidak memilih siapa yang datang," lanjut Syekh Jangkung. "Serambi menampung semua, tapi tetap menjaga batas. Serambi memberi tempat orang menenangkan diri, tapi tidak memanjakan keburukan. Kau bisa menjadi itu, tempat orang belajar adab, bukan tempat orang menaruh kabar." Jati menunduk lama. Kata-kata itu terasa seperti tugas baru yang lebih besar daripada menyapu. Pada malam yang hening itu, Jati memahami. Ujian ini bukan untuk membuatnya terkenal, melainkan untuk membuatnya matang. Rahasia bukan untuk dibocorkan, tetapi untuk dijaga, agar kasih tidak berubah menjadi tontonan. Dan saat ia memadamkan pelita terakhir, Jati berdoa dalam hati agar kampung ini benar-benar belajar, dan agar rahasia yang Allah tutup tetap menjadi pelindung bagi seseorang yang mungkin masih menangis diam-diam di tempat lain. Dan saat ia memadamkan pelita terakhir, Jati berdoa dalam hati agar kampung ini benar-benar belajar, dan agar rahasia yang Allah tutup tetap menjadi pelindung bagi seseorang yang mungkin masih menangis dayam-dayam di tempat lain. Hari-hari sesudah pengajian besar berjalan pelan, seperti sungai yang kembali ke alurnya setelah sempat keruh. Kampung mulai kembali pada rutinitas. Sawah digarap, warung dibuka, anak-anak mengaji, ibu-ibu menjemur pakaian. Namun ada sesuatu yang tersisa di udara, bukan lagi rasa curiga, melainkan rasa ingat. Ingat bahwa kata-kata bisa membangun, dan kata-kata juga bisa meruntuhkan. Jati kembali mengurus Serambi. Tidak ada lagi keputusan menepi. Tidak ada lagi bisik-bisik yang menyambut langkahnya. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang membuatnya lebih pelan dalam menilai dan lebih cepat dalam menahan lidah. Pada suatu sore, saat matahari merendah
dan cahaya jatuh miring ke lantai kayu serambi. Jati melihat sosok yang asing berdiri di gerbang masjid. Orang itu mengenakan pakaian sederhana. Kepalanya tertutup kain, wajahnya menunduk. Ia tidak langsung masuk, seolah takut menginjak tempat yang suci. Jati mendekat dengan langkah hati-hati. "Assalamualaikum," sapa Jati lembut. "Waalaikumsalam," jawab sosok itu pelan. Suaranya seperti menahan sesuatu. Jati tidak bertanya nama. Ia teringat pesan Syekh Jangkung. Serambi tidak memilih siapa yang datang. Maka Jati hanya menunjuk ke sumur kecil di samping masjid. "Silakan, kalau mau berwudu. Kalau mau duduk." Serambi terbuka. Sosok itu mengangguk kecil, lalu berjalan pelan ke sumur. Jati kembali menata tikar, tetapi ekor matanya mengamati. Cara orang itu membasuh tangan dan wajah terlihat seperti orang yang sudah lama menahan beban. Setelah wudu, sosok itu duduk di serambi bagian paling ujung, jauh dari orang-orang. Jati membiarkannya. Ia menyalakan pelita satu persatu, memastikan cahayanya lembut. Senja semakin gelap, dan serambi mulai diisi jamaah maghrib. Sunan Kalijaga datang setelah azan. Beliau berjalan pelan, menyapa orang-orang dengan senyum yang menenangkan. Ketika beliau melangkah melewati serambi, pandangannya sempat berhenti pada sosok asing itu hanya sebentar. Namun, cukup untuk membuat Jati merasakan sesuatu bergetar di udara. Sehabis salat, jamaah pulang. Serambi kembali sunyi, hanya pelita, suara jangkrik, dan angin yang menyelip di sela tiang. Jati mengira sosok asing itu juga akan pergi. Tetapi ia tetap duduk, menunduk semakin dalam. Jati menatapnya sejenak, lalu mengambil kendi air dan meletakkannya dekat orang itu tanpa banyak bicara. Ia hendak pergi ketika suara lirih menghentikannya. "Jati." Jati menoleh. "Iya." Sosok itu mengangkat wajah sedikit, matanya berkaca. Kau tidak ingat aku?" Jati terdiam. Ia mencoba mengingat, tetapi wajah itu tertutup kain, dan cahaya pelita hanya menyoroti sebagian. "Aku." Suara sosok itu bergetar. "Aku, orang yang kau lindungi tanpa kau kenal." Dada Jati serasa berhenti berdetak. Orang itu menarik napas panjang, lalu melepaskan kain penutup kepalanya sedikit. Wajahnya tampak biasa, bukan orang besar, bukan tokoh kampung, bukan pula seseorang yang pernah berdiri di depan jamaah. Ia tampak seperti salah satu dari banyak manusia yang berjalan memikul hidup. "Aku datang bukan untuk membuka rahasia," katanya cepat, seolah takut Jati salah paham. "Aku datang karena aku dengar kampung ini sempat ramai oleh kabar. Dan aku tahu, itu karena malam itu." Jati menelan ludah. Ia merasakan tenggorokannya kering. "Kenapa kamu datang?" tanya Jati pelan. Sosok itu menunduk lagi, untuk berterima kasih, dan untuk meminta maaf. "Karena tanpa sengaja, aku membuat kalian diuji." Kalimat itu membuat mata Jati panas. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu orang itu. Selama ini ia menjaga rahasia seperti menjaga lampu kecil di tangan, takut padam, takut juga menyilaukan. "Kamu tidak salah," ujar Jati lirih. Sosok itu menggeleng. "Aku merasa hampir jatuh waktu itu. Hidupku berantakan, dan aku nyaris melakukan hal yang membuatku malu seumur hidup. Aku datang ke masjid karena tidak punya tempat pulang. Lalu Kanjeng menolongku dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan." Jati menutup mata sejenak. Ia kini paham mengapa Sunan Kalijaga menangis. Menolong seseorang tidak selalu berarti membuatnya tersenyum seketika. Kadang menolong berarti menutup pintu aib, lalu menjaga agar pintu itu tidak dibuka orang lain. "Aku takut," lanjut sosok itu, "kalau rahasia itu terbuka, aku akan kehilangan keberanian untuk hidup. Tapi kalian menahan lidah. Kalian menahan kabar. Kalian menyelamatkanku tanpa menyebut namaku." Air mata Jati jatuh, pelan, bukan karena sedih semata, melainkan karena lega. Selama ini ia menanggung cap, menanggung tatapan, demi seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Dan malam ini, ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. "Jangan sebut apa-apa," kata Jati cepat. Suaranya lembut namun tegas. "Jangan ceritakan ke siapapun. Tidak perlu. Kamu sudah selamat. Itu cukup." Sosok itu mengangguk berulang. "Aku paham. Aku hanya ingin menyampaikan.
Aku sekarang belajar memperbaiki hidup. Aku bekerja lagi. Aku mulai berani menatap orang. Dan setiap kali aku hampir runtuh, aku ingat serambi ini. Jati menatap lantai kayu serambi, lalu menghela napas panjang. Serambi ini mengajarku banyak hal juga. Saat itulah, langkah pelan terdengar dari pintu masjid. Syekh Jangkung muncul. Lalu Sunan Kalijaga menyusul. Seolah mereka tahu, malam ini adalah malam penutup dari ujian panjang. Sunan Kalijaga menatap sosok itu dengan lembut. Tidak ada pertanyaan yang memaksa. Tidak ada kata yang membuka rahasia. Beliau hanya berkata, "Alhamdulillah." Sosok itu menangis pelan, tetapi ia menahan suaranya. "Terima kasih, Kanjeng." Sunan Kalijaga mengangguk. "Bukan aku yang menolong, Allah yang menolong. Kami hanya menjadi jalan." Syekh Jangkung menatap Jati, lalu berkata singkat, "Kau lihat Jati, rahasia yang dijaga dengan adab bisa menjadi pelindung yang panjang." Jati menunduk, air matanya masih mengalir pelan. "Saya mengerti sekarang, Syekh." Sunan Kalijaga lalu memandang Jati. "Kau ingin tahu pelajaran dari semua ini?" Jati mengangkat wajah. "Kalau lisan dijaga," ujar Sunan Kalijaga, "Allah menjaga lebih banyak hal daripada yang bisa kita bayangkan. Dan kalau hati dijaga, Allah mengembalikan damai dengan cara yang tidak selalu cepat, tapi selalu tepat." Hening menyelimuti mereka bertiga-empat. Bersama sosok yang ditolong, pelita menyala lembut, angin berembus pelan, dan bintang-bintang di langit seperti kembali menjadi penjaga rahasia yang setia. Sosok itu pamit dengan tenang, pergi tanpa meninggalkan nama. Jati menatap punggungnya hingga hilang di gerbang masjid. Lalu menatap serambi yang kini terasa seperti kitab terbuka. Syekh Jangkung berjalan lebih dulu masuk. Sunan Kalijaga menahan langkah sebentar, menatap Jati dengan senyum yang meneduhkan. "Jati," kata beliau lembut, "jangan kejar menjadi terkenal. Kejarlah menjadi bermanfaat." Jati mengangguk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Insya Allah, Kanjeng." Malam itu, Jati kembali memadamkan pelita satu persatu. Tetapi kali ini, ia memadamkannya dengan hati yang utuh. Karena ia tahu, serambi masjid tidak hanya tempat orang duduk, melainkan tempat doa disimpan, tempat rahasia dijaga, dan tempat manusia belajar menjadi lebih baik tanpa harus mengumumkan apapun kepada dunia.